Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Waalaikumsalam The warahmatullahi Expert yang wabarakatuh. sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu kembali dalam The Experts live streaming, di mana kita sudah melakukannya di beberapa kali sebelumnya, dan alhamdulillah hari ini kita memulai lagi dengan live streaming yang tentunya pembahasannya tidak berputar atau tidak keluar dari tiga ranah kami di Continuous Improvement Academy. Yang pertama adalah improvement, yang kedua reliability, dan yang ketiga adalah inovasi. Dalam pokok pembahasan kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana inovasi tata kelola lingkungan dan juga komunitas. Sesuai namanya, ada lingkungan dan komunitas, tentunya pada expert kali ini yang akan hadir bukanlah yang sembarangan. Saya sudah mengenal beliau jauh bertahun-tahun ketika bertransisi dari seorang engineer menjadi HR. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah dapat dibimbing oleh beliau. Dan alhamdulillah juga hari ini kita disupport oleh beberapa komunitas, yaitu ISR Cafe, kemudian ISR Way, kemudian juga komunitas Halalan Toiban dari SNW, dan juga tidak lupa yang luar biasa adalah Swarloka, salah satu platform yang menjadi inovasi untuk bisa mengembangkan, memperluas manfaat baik dalam organisasi, lingkungan, maupun dari sisi komunitas. Dan yang terakhir, tidak lupa adalah Alifa Group. Untuk di sini yang akan hadir adalah Alifa Store, di mana ini adalah salah satu platform kami untuk membantu UMKM dalam berkembang dan juga bertumbuh bersama. Ya, alhamdulillah hari ini sudah hadir. Terima kasih Pak Aji yang sudah bersedia hadir dalam sesi The Expert kali ini. Kalau bicara pengalaman beliau dari beberapa instansi, baik dari perusahaan dalam negeri sampai dengan perusahaan multinasional, bahkan saat ini juga menjadi seorang founder atau menjadi advisor di beberapa startup. Syukur alhamdulillah beliau sudah hadir dan selamat malam Pak Haji. Selamat malam, saya manggilnya Pak Adit aja ya. Selamat malam Iya. Pak Adit. Kayaknya lebih enak Om Haji aja ya. Kita biasa di komunitas Oke, manggilnya Om. Tapi bukan berarti kita Om-om ya. nah, Ya. berarti Mas Adit dan Om ya. Ya, Oke, siap. Siap, ya, Mas Adit. siap, siap, siap. Oke. Om Haji, ini kita bicara inovasi tata kelola lingkungan dan komunitas. Sebenarnya sebelum masuk ke dalam pokok bahasan, mungkin bisa sedikit cerita apa sih yang menjadi keresahan Om Haji untuk bisa membuat sebuah inovasi terobosan dalam tata kelola lingkungan. Silakan Om Haji. Oke, terima kasih Om Adit, gitu ya, Mas Adit, bahwa terkait dengan sebelum kita berbicara terkait dengan terobosan gitu ya, mungkin saya ingin menyampaikan dari sisi mengapa apa ya keterlibatan saya gitu ya untuk ikut membina lingkungan ini begitu besarnya gitu ya. Jadi ini memang eh, bermula dari satu sisi memang saya ini orangnya pengen menyentuh banyak orang dari sisi masyarakat gitu atau apapun ingin memberikan kemanfaatan gitu ya. Jadi memberikan peninggalan kemanfaatan itu merupakan satu tujuan hidup saya gitu ya secara motivasi. Dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu gitu ya dari kehidupan ini eh, pada kemudian akhirnya dipertemukan di dalam sebuah lingkungan di mana lingkungan ini yang sebenarnya juga karena kebetulan kali ya Om Adit ya. Jadi saya ini penghuni pertama di sebuah klaster gitu ya. Penghuni pertama di sebuah klaster dan biasanya kalau penghuni pertama di sebuah klaster itu ujung-ujungnya jadi apa namanya ini pengurus waktu Oh, itu. Jadi oke. awalnya itu jadi paguyuban dulu gitu. Jadi waktu di paguyuban sebelum ada terbentuk RT RW itu jadi sebuah paguyuban. Dan ini memang cita-cita saya untuk bisa memberikan kontribusi leadership yang real, yang secara langsung kepada masyarakat. Karena memang itu adalah hal-hal yang eh, pahalanya besar sekali Om Adit gitu ya. Hmm. Jadi pengen nyari itu yang pahalanya langsung yang gede-gede aja deh. Gitu ya. Jadi tantangannya gede, pahalanya katanya gede juga gitu insya Allah. Karena demikian yang disunahkan. Jadi eh, apa namanya terkait dengan eh, keikutsertaan saya pada saat itu ikut mengelola lingkungan dia bareng dan teman-teman yang ada di Java gitu ya. Nah, itulah mulai apa namanya ini dirasakan begitu
adanya kebutuhan pengelolaan yang cerdas. Jadi Hmm, menurut saya itu pengelolaan yang smart lah kalau bahasa-bahasa kita di di apa improvement ya, terkait dengan smart ini kan suatu hal yang memang spesifik, measurable, betul. achievable gitu ya, real time dan time bound gitu ya. Jadi ini memang suatu hal yang dibutuhkan pendekatannya yang smart untuk mengelola sebuah lingkungan. Dan disitulah keresahan untuk mengelola yang smart itu muncul. Kan, kenapa? Karena kita itu seperti mendahului antara isu lingkungan dan pengelolaannya, Om Adit. Hmm, Gitu. Jadi antara tekanan isu lingkungan itu kita harus lebih dulu dibandingkan tekanan itu datang. Jadi hmm, tidak boleh kita terlambat eh, apa eh, action ya, setelah tekanan itu datang. Jadi kita harus leading di depan untuk memberikan sebuah eh, arahan gitu ya, atau petunjuk, baru kemudian lingkungan itu yang akan mengikuti. Jadi tidak ada tekanan. Tapi kalau kita berdiam diri, kemudian kita pasif, yang kita rasakan itu tekanan pasti akan besar. Apa saja tekanan? Pastinya adalah terkait dengan layanan, Om Adit. Jadi layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat kepada kita sebagai pengurus lingkungan itu sangat besar gitu ya. Mereka menginginkan apa saja terobosan layanan gitu ya. Apa saja kegiatan-kegiatan. Dan ini menjadi satu eh, baseline, dan yang terutama sekali adalah respon tindakan. Respon tindakan itu kalau kita ukur dalam sebuah lingkungan itu eh, mendapatkan skala prioritas penilaian, bahkan mempengaruhi penilaian yang lain yang sifatnya rutin. Jadi kalau kita misalkan iuran gitu rutin, pengelolaannya bagus gitu ya, terus pada satu masa ada kejadian sesuatu hal terkait perselisihan ataupun terkait dengan ancaman atau berbagai apapun, ketika kita sedikit terlambat, itu yang kemarin yang rajin-rajin itu, yang rapi-rapi itu nggak akan menjadi bernilai karena eh, kita gagal melakukan respon yang cepat terhadap sebuah permasalahan di lingkungan. Artinya kadang-kadang nilai KPI-nya kecil, skornya kecil gitu ya, tapi dampaknya besar gitu. Jadi mungkin mungkin kayak yudisium gitu kali ya. Kalau yudisium itu kan KPI, apa kalau KPI? Apa istilahnya kalau zaman kita itu beban SKS-nya ya. SKS, SKS. Beban SKS-nya itu mungkin ya sekitar 3 SKS atau 4 SKS gitu ya, 3 Oke. SKS. Tapi di ujung gitu ya. Pada Ah, saat benar. kita nggak berhasil di situ, itu yang namanya seluruh apa kegiatan itu ya nunda semua kan gitu. Jadi belum Betul. selesai. Ini hampir sama dalam pengelolaan lingkungan itu. Kalau kita terlambat di dalam memberikan respon terhadap sebuah kejadian atau Hmm, apapun, maka yang rutin-rutinnya sudah rapi-rapi itu seakan-akan menjadi tidak bermakna. Tapi sebaliknya juga, ketika yang rutin-rutin itu ada bolong-bolongnya lah gitu ya, terkait dengan hmm, eh, eh, bagaimana mengingatkan, bagaimana layanan mungkin ada bolongnya dan sebagainya. Tapi pada saat kita itu memberikan kemampuan untuk tampil mengatasi sebuah permasalahan di lingkungan dengan cepat, itu menjadi apresiasi yang luar biasa dari masyarakat untuk kita. Dan alhamdulillah, kalau saya boleh cerita ya, Om Adit ya. iya. Jadi di lingkungan saya ini kebetulan dari awal ketua RT gitu ya, Ah, berturut-turut sampai kemudian akhirnya diangkat menjadi ketua RW gitu ya. hmm, Jadi seakan-akan kata teman-teman tuh jabatan seumur hidup gitu ya. Jadi tapi secara aturan ini sudah paruh kedua saya sebagai ketua RW, dan pastinya akan selesai di tahun 2029 gitu. Jadi ini paruh kedua saya sebagai ketua RW. Dan eh, ingin meninggalkan legacy yang baik pastinya kepada masyarakat gitu ya. Dan hal ini adalah sesuatu yang wajib bagi saya. Hingga kalau tadi berbicara mengenai ketua RW sampai ketua RT sampai ketua RW, alhamdulillah lingkungan di tempat saya gitu ya, alhamdulillah sekali gitu, itu lingkungan yang kalau di benchmark ke teman-teman di lingkungan sekitar itu adalah lingkungan yang mungkin bisa dikatakan aktif dan terukur gitu ya. Kami ini memiliki kurang lebih daripada 11 cabur aktif, cabang olahraga aktif yang dikelola di lingkungan, DKM juga aktif, kerukunan keagamaan yang lain juga aktif gitu ya. Bahkan kalau kita itu Idul Adha gitu ya, eh, itu seluruh warga saya libatkan, baik muslim non muslim semuanya terlibat, saling bahu membahu, dan ini yang luar biasa.
gitu ya. Terus kemudian lalu lintas yang saya perhatikan, saya berikan marka-marka, kemudian saya berikan tanda kecepatan, itu wajar ya. Tapi marka ini yang biasanya tidak kita temukan tuh, marka-marka dan lain-lain itu yang kita lakukan. Dan yang menarik juga otomatis terkait dengan ketegasan gitu di dalam mengelola terkait dengan kepatuhan hal yang harus dilakukan oleh warga. Dan di dalam hal tersebut, kami mendahului, yaitu membuat aturan-aturan, buku aturan yang sudah kami sosialisasikan gitu ya kepada seluruh warga sehingga warga bisa melihat dan mematuhi. Bahkan saya tidak segan-segan untuk menegur, bahkan menghentikan gitu ya sebuah kegiatan yang melanggar kesepakatan di dalam buku aturan. Jadi semisal kita bersepakat tuh Sabtu itu masih diizinkan untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik rumah atau apapun renovasi. Kami masih izinkan. Tetapi kami menyarankan untuk tidak ini melakukan kebisingan. Jadi silakan melakukan kegiatan tapi tidak melakukan kebisingan. Itu pun juga kami batasi sampai jam 2, jam 3. Jam 3 itu sudah selesai dan harus selesai alat, bungkus alat gitu ya, tukang-tukang itu. Minggu itu clear sama sekali tidak boleh ada kegiatan pembangunan di dalam lingkungan. Dan pernah ada satu masa, ada satu kejadian di mana laporan warga ternyata ada warga yang membangun tidak mematuhi aturan di hari Minggu, ada yang pakai bor, pakai ini yang kebisingan jalan ya. Kembali lagi, ini merupakan bentuk kebutuhan ketegasan dan itu pun saya datangi, saya sampaikan gitu ya dengan baik dan sampai kemudian hingga saya sampaikan bahwa jika tidak patuh maka akan kami stop secara keseluruhan gitu. Dan fakta yang terjadi pernah terjadi saya balik kanan, balik ke rumah itu masih lanjut gitu. Fakta yang terjadi itu sampai akhirnya saya datengin kembali, kembali lagi saya lakukan sita alat. Jadi karena itu kepatuhan ya, sita alat saya taruh di pos security gitu untuk tukang yang atau mandor yang bertanggung jawab mengambil di pos security dan menandatangani kepatuhan atas pelanggaran yang dilakukan. Dan alhamdulillah terkait dengan hal tersebut gitu ya, seluruh warga dapat terkendali dengan baik karena memang ada kebutuhan ketegasan-ketegasan seperti itu dalam pengelolaan sebuah lingkungan. Mungkin nanti kalau ada kurangnya ditanyakan ya Om Adit sambil mungkin diskusi ya. Kalau ada yang kurang match dari apa yang tadi ditanyakan seperti itu. Jadi keresahannya itu tidak boleh muncul. Yang terpenting itu harus mendahului sebelum ada tekanan itu datang. Begitu Om Adit. Oke, sip, mantap. Jadi memang perjalanannya ya memang sudah dijalani ya. Jadi rangkat dari awalnya RT, kemudian dapat amanah sekarang jadi seorang eh, ketua RW, RW. membidangi beberapa bagian dengan ekosistem yang heterogen. Jadi Ya, orangnya beraneka ragam, apalagi di wilayahnya kalau tidak salah di daerah Cikarang ya. ya, eh Om Haji ya. Jadi ini menjadi salah satu tantangan di mana misinya dari Om Haji ini adalah bagaimana kita bisa selangkah di depan sebelum adanya tantangan itu datang ke kita. Dan yang menarik di sini sebenarnya sebelum bicara ke teknologi, yang dilakukan fundamental oleh Om Haji di sini adalah membuat sistem ya. Jadi membuat betul. kesepakatan bersama warga untuk bisa menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga masing-masing individu ikut turut serta menjaga dari lingkungan yang mereka miliki. Sip, menarik banget nih. Nah, kalau kita bicara lingkungan, tentunya yang tadi saya sampaikan adalah heterogen ya, punya latar belakang Ya. yang berbeda, punya background pendidikan atau sesuatu yang berbeda. Nah, ketika asal mula membentuk aturan lingkungan ini, kalau kita bicara tata kelola lingkungan ini, apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh Om Aji untuk bisa memaksimalkan membentuk sebuah sistem sebelum kita bicaranya teknologi? Ya, kita berbicara purpose ya. Jadi Hmm. purpose yang atau tujuan daripada klaster ataupun perumahan itu yang harus kita gali. Pada intinya semua orang pada saat memilih tinggal di dalam sebuah hunian, itu yang diperpuskan oleh individu masing-masing itu adalah kenyamanan. Ya, Hmm. kenyamanan untuk tinggal, tidak ada suatu hal yang berpotensi perselisihan gitu ya, saling mengenal satu sama lain dan pastinya seperti butir-butir P4 zaman kita dulu belajar ya, yaitu terkait dengan sikap tenggang rasa.
Jadi sikap tenggang rasa ini memang harus kita kembangkan. Nah, dalam hal menciptakan sikap tenggang rasa yang muncul di lingkungan itu, saya belajar dari apa yang eh, sudah kita lakukan di dalam perusahaan, Hmm. yaitu bahwa saya meng-create yang namanya nilai-nilai. Jadi nilai-nilai itu saya munculkan di dalam lingkungan sehingga dan itu pun saya kenalkan terus-menerus kepada Bapak Ibu yang ada di dalam lingkungan itu sehingga mereka tahu bahwa lingkungan kita ini nilainya seperti apa, value-nya seperti apa. Jadi kalau di Java, kalau Mas Adit datang ke tempat kami eh, dan apa ditanya gitu ya, kapan di Java itu ada, insya Allah kalau orang-orang yang sudah senior gitu ya, yang udah lama itu pasti akan tahu, oh tanggal eh, 12 Maret gitu ya, tanggal 12 Maret 2012 gitu ya. Jadi kelahiran kami gitu ya. Terus kemudian kelahiran klaster maksudnya ya. Terus Oh, kemudian nilainya apa? Nilainya oh nilainya solid ya. Di Java solid. Solid itu apa? Solid itu S-nya pertama adalah spiritualitas gitu ya. O-nya itu adalah olahraga dan olah kreasi gitu. Kemudian L-nya itu adalah leadership gitu ya. hmm, Ya, nah, leadership termasuk L dan I-nya ya, leadership itu jadi satu gitu. Sebenarnya I-nya juga kadang-kadang saya tambahin itu terkait dengan improvement dan inovasi. ya. Dan yang terakhir D-nya yang menarik itu. D-nya adalah doa. Jadi diawali dari spiritualitas, diakhiri dengan doa. Jadi saya selalu sampaikan kalau di 17-an gitu ya, bahwa kita ini bisa bersebelahan dengan baik, dengan tinggal dengan rasa nyaman dan lain-lain. Itu karena kita semua mengedepankan rasa spiritualitas kita yang pastinya tidak menginginkan sesuatu hal yang buruk gitu ya. Semuanya menginginkan kebaikan. Dan mari kita yang terakhir itu ya diakhiri dengan mari kita berdoa gitu ya Doa. bersama-sama. Yang pastinya tanpa doa kita nggak akan bisa mencapai tujuan-tujuan kita dengan baik. Dan itu yang saya tekankan gitu ya setiap kali saya memimpin entah itu kegiatan-kegiatan sosial kepada Bapak Ibu yang ada di dalam perumahan. Jadi begitu Om Adit untuk menjahit itu memang butuh value, butuh nilai-nilai. Begitu. Oke, menarik ya. Jadi tadi pertama bangun sistemnya, kemudian start with purpose. Jadi Ya, bicaranya purpose nih, bagaimana Om Aji menjadi seorang leader, menjadi awalnya ketua RT, bisa mendapatkan purpose dari masing-masing orangnya. Ini bukan bicara aturan dulu ya. Jadi bicaranya ya, adalah purpose-nya mereka seperti apa. Ketika mereka mau tenang, ketika mereka mau nyaman, ketika mereka mau hunian yang damai, tidak ada keributan dan lain-lainnya, ini diakomodir dengan kesepakatan bersama sehingga timbullah solid tadi ya. Bicara value yang dilakukan oleh Om Aji. Nah, ini menarik yang disampaikan dan ini mungkin bukan hanya di klasternya Om Aji ya. Harapannya ini juga bisa digunakan untuk ruang masyarakat yang lain, lingkungan yang lain. ya, Nah, tapi yang menarik di sini adalah kan kalau kita bicara inovasi, bicaranya adalah bagaimana kita ingin, tadi disampaikan di awal adalah ingin memberikan sebuah legacy. Ketika kita ingin memberikan sebuah legacy, maka yang harus kita lakukan adalah sustainability dari sistem yang kita miliki. Nah, kemudian yang ingin saya coba gali ini udah mulai menarik nih. Ketika timbul ide atau gagasan untuk bisa memberikan solusi dan legacy tersebut, triggernya seperti apa nih, Om Aji? Karena kan tadi kalau misalkan kita bicara lingkungan kan biasanya ya udahlah, yang penting udah nyaman gitu ya, udah aman, ya, solid gitu ya, semua ya, agenda jalan. Tapi kan ya, di sini sebenarnya ada hustler ya, ada sebuah hustle mindset yang dilakukan oleh Om Aji untuk lingkungan. Ibaratnya lingkungan ini like corporate, ada ya. value-nya, ada aturannya. Pelannya, Nah, ya. bisa men-trigger tersebut menjadi sebuah legacy dan juga eh, sebuah terobosan untuk bisa dicetuskan. Itu seperti apa sih prosesnya, Om Aji, awal awal mulanya? Ya, kembali lagi kalau di dalam sebuah lingkungan kita harus paham betul bahwa akan banyak pemahaman dari banyak orang yang merasa lebih daripada apa yang kita miliki. Ini yang perlu kita tekankan ketika kita itu sebagai pemimpin lingkungan, gitu ya. Apa yang dimaksudkan, gitu ya. Pada saat kita memberikan pendapat, kadang-kadang kita itu sudah tahu bahwa pendapat kita itu memang harus begini, gitu ya. Hmm, Kita, oh poinnya harus A, poinnya harus
X gitu ya, poinnya harus Y gitu ya. Oke. Itu sebagai pemimpin lingkungan kita itu punya jawaban sebenarnya terkait itu. Tetapi kita harus pandai-pandai dan cakap bagaimana membangun yang namanya buying commitment. Jadi buying commitment ini adalah bagaimana kemampuan kita untuk mengajak kepada individu-individu di dalam lingkungan itu untuk memberikan pendapatnya, gitu ya. Jadi pada saat mereka memberikan pendapat, kita mulai memilah dan tahu sebenarnya arah mana yang harus kita tempuh. Oh, Nah, oke. buying komitmen ini adalah mengakomodasi jawaban-jawaban dari warga yang pastinya jawaban itu bervariatif. Jadi kita bisa dengan gaya bahasa kita yang cukup baik dalam sisi akomodatif tersebut, Hmm. kita mengajak dan menerima daripada pendapat-pendapat tersebut dan menerima dulu ya, menerima baru kemudian kita mengajak. Jadi poin-poin mengajak inilah yang dinamakan buying komitmen. Yang Oh, akhirnya pada penyampaian di akhir sesi ataupun ketika kita mengeluarkan sebuah aturan, maka kita menyampaikan bahwa ini adalah pendapat Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini, Ibu ini, Ibu ini, gitu. Sebenarnya kita tidak perlu takut bahwa kita sebagai ketua RT ataupun ketua RW itu kehilangan, wah, ketua RT-nya nggak cerdas ya gitu ya, atau ketua RW-nya nggak cerdas ya, oh, idenya muncul dari banyak warga gitu. hmm. Justru salah. Justru itu ketua RT yang cerdas dan ketua RW yang cerdas. Kenapa? Karena mampu melakukan proses penggalian, yaitu terkait dengan pendapat, Betul. terkait dengan cara, yang akhirnya tanpa mereka sadari kita membeli ide mereka, kita Hmm. merangkul ide mereka, dan kita mengajak ide mereka untuk menjadi satu komitmen. Hmm. Jadi itulah yang namanya buying commitment. Ya, akhirnya semua orang ikut berperan. Ya. Iya. Jadi seperti contoh tadi ketika nilai-nilai itu sudah kita sampaikan. Ini ada benar-benar truly ada kejadian bahkan 3 sampai 4 kali kejadian, 5 kali kejadian. Hmm. Wajar ya kejadiannya itu acak gitu ya. Iya. Kejadiannya itu acak. Banyak banyak macam-macam, Komadit. Jadi ada warga yang mengontrakkan rumahnya gitu ya, Iya. mengontrakkan rumahnya kepada mahasiswa atau mahasiswi gitu ya. Nah, sebenarnya rumah kontrakan itu masih menjadi perdebatan pada saat itu karena tidak boleh menjadi rumah usaha sebenarnya. Hmm. Ya, tapi kita masih masih memahami gitu ya. Yang terpenting dapat terkelola datanya dengan baik gitu ya. Iya. Dan fakta di lapangan yang terjadi itu bahwa rumah itu diisi oleh orang-orang lawan jenis. Oh. Nah, bisa bayangkan ya Om Adit ya. Iya, iya, iya. Dan pastinya warga kan langsung teriak gitu ya, yang nilainya tadi sudah menyatu di hati mereka, Iya. tantangannya justru kepada pengurus nih, kepada ketua RT ataupun ketua RW-nya gitu. Ketua RT waktu itu, kita belum punya RW waktu itu, masih ketua RT. Tanya ke saya, ke tim kami kan gitu ya. Jadi RT ini ada begini, 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 gini. Saya simpelnya aja, ayo Bapak kumpul kita datangin. Jadi kejadian-kejadian itu nggak boleh pakai menunggu oh besok atau kapan enggak, ayo apa namanya, ayo kumpul dan kita datangin kita sampaikan gitu ya, kita tanya kenapa kok sampai dalam satu rumah, dan untungnya satu rumah itu baru kejadian di apa hari itu gitu ya, dan teman-teman udah ngelihat kok ini nggak pulang-pulang, ini alamat nginep ini gitu ya. Nah, kita datengin ya, kita datengin, kita tegaskan bahwa saya tunggu nih ya, bahwa itu memang dilarang di sini, saya silakan untuk apa meninggalkan rumah, saya sampaikan seperti itu. Jadi itu merupakan kebutuhan ketegasan. Itu pun juga pernah terjadi di ekspatriat yang mengkontrak rumah gitu ya, dan Hmm. memasukkan lawan jenis yang tidak didaftarkan di dalam lingkungan, dan itu yang ketegasan-ketegasan seperti itu memang dibutuhkan untuk kita mengelola lingkungan. Dan akhirnya apa yang terjadi, Madit, bahwa Iya. seluruh warga yang memiliki rumah, ketika mereka mau mengkontrakkan apapun, mereka akhirnya berpikir dua tiga kali, akhirnya untuk apa? Bahwa pesannya kepada yang kontrak adalah tolong patuhi aturan yang ada di Java Resident. Kalau tidak saya yang malu. Nah, itu, Oh. itu. Karena mereka langsung kita telepon juga itu. Pernah ada yang ini ya, saya langsung telepon juga gitu. Gitu. Saya Oke. telepon Bapak Ibu, saya kira nih kita tidak perlu berlarut-larut, saya sampaikan seperti itu. Oh siap Pak Triaji, dah. Pastinya nanti kita akan tegur untuk yang apa yang mengkontrak atau yang tinggal di sana. Jadi banyak komitmen intinya, Iya, Om iya. Adit.
Oke, jadi yang menarik di sini adalah kita nggak usah khawatir apa yang disampaikan oleh warga kita, tapi yang kita lakukan adalah buying commitment ya. Jadi Ya, apapun programnya, ketika kita sudah mendapatkan komitmen dari warga yang kita kelola, ini akan lebih mudah menjalankannya. Dan tadi sih yang menarik adalah eksekusi. Jadi bukan betul. hanya sekedar mendengar, bukan jadi orang yang gavatar, apa-apa Ya, ntar, ditumpuk dulu masalahnya, tiba-tiba meledak. ya, Jadi yang dilakukan di dalam tata kelola yang dilakukan oleh Om Haji di lingkungan adalah bagaimana ini menjadi sebuah dasar, tadi ya, value-nya adalah solid, kemudian komitmennya ini dijual untuk bisa diserap oleh seluruh warga, sehingga mereka saling betul, menjaganya, dan yang betul, paling menarik adalah eksekusi. Ketika ada masalah, take action, eksekusi, sehingga mereka ada rasa malu ya, ketika betul. ada yang melenceng dari nilai-nilai yang sudah dibangun, dari yang sudah disepakati, dan ini menjadi sebuah apa ya, saling saling untuk saling jaga ya. Jadi itu yang menarik dilakukan oleh Om Ajim. Tapi yang menarik di sini juga adalah ketika ini bicara semua dijalankan, berarti dengan kata lain data yang menjadi basic data itu harus benar-benar dikelola dengan baik ya, berarti ya Om Aji ya. Betul, betul, betul. Hmm, Jadi data hunian itu kita selalu melakukan pemutakhiran data gitu ya. Oke. Kalau sekarang RT yang melakukan. Ya, dulu zaman saya waktu jadi RT ya saya yang melakukan itu. Jadi kita sebar form gitu ya untuk melakukan pemutakhiran data di setiap tahun gitu ya. Even termasuk juga pemutakhiran data pada saat biasanya persiapan jelang Lebaran. Jadi jelang Lebaran itu kita benar-benar mapping gitu ya karena saya pastinya akan melakukan peningkatan pengamanan gitu di lingkungan, pengawasan pengamanan gitu dan satgas pengamanannya pun saya bentuk. Jadi saya nggak mau saya mudik tapi saya kepikiran gitu ya. Jadi satgasnya pun saya bentuk gitu ya. Siapa yang tinggal, siapa yang tidak pulang dan siapa security yang bertugas itu listnya semua kami ada. Dan kita tinggal melakukan apa penekanan khususnya untuk menggiatkan keliling gitu ya, menggiatkan terkait dengan pengamanan lingkungannya. Begitu, Om Adit. Oke, oke. Nah, untuk para RT nih, ya mulai sekarang harus disiplin data. Jadi dengan Iya, data kita bisa temukan faktanya dan juga bisa dianalisa ya, untuk bisa tadi betul, tuh ketika ada masalah pun bisa nge-trigger nih masalahnya di betul, mana, kendalanya seperti apa, kemudian tadi betul. ketika data sudah kita miliki, kita akan lebih mudah untuk bisa bergerak atau membuat sebuah program-program yang lainnya. Dan kita pastinya bisa lebih tahu ya apa yang menjadi keresahan dari warga, apa yang menjadi permasalahan dari warga ya, Om Aji ya. Betul. Ada yang menarik, Om Adit. Jadi Oke. nanti arahnya ke tools inovasi yang kita buat ya, Om Adit. Hmm. Jadi ya pastinya yang menarik dalam pengelolaan lingkungan itu adalah terkait kebutuhan dukungan atas aktivitas lingkungan itu sendiri. Jadi Oke. kalau kita berbicara dukungan atas aktivitas, pastinya kembali lagi kepada ketersediaan alokasi dana, gitu ya. Kita ini bersyukurnya di Java ini kita masih dibantu disupport oleh tim dari pengembang gitu ya. Oh. Jadi pengembang Jawa BK kita masih belum berlepas dari pengembang. Jadi beberapa layanan khususnya IPL gitu ya itu masih di bawah pengembang. Tapi di lain sisi gitu ya apa di luar IPL itu tetap kita ada kebutuhan untuk pengelolaan lingkungan. Kenapa? Karena semisal kegiatan-kegiatan, kemudian duka cita gitu dan lain-lain itu juga menjadi tanggung jawab kami di dalam pengelolaan lingkungan itu sendiri. Dan Hmm. alhamdulillah waktu saya RT dua periode saya RT, saya bersyukur gitu ya angka mortality-nya tidak ada nol Oh. gitu ya. Baru saya jadi RW mortality-nya ada jadinya yang sibuk Pak RT-nya sekarang. Saya Oke. eh, apa namanya tinggal support aja gitu. Jadi yang terjadi demikian. Jadi ada kebutuhan untuk dukungan atas kegiatan tersebut. Jadi bahasa saya yang saya pilih begitu ya, Om Adit ya. Yang menarik adalah gitu ya, nilainya mungkin paling paling murah kali ya, Hmm. paling murah gitu ya di lingkungan kami. Tidak tahu mungkin atau saya merasa paling murah kali ya. Di tempat kami lingkungan iuran itu kebutuhan itu hanya Rp50.000 per bulan. Tidak tahu ini Tuh, paling murah atau paling mahal. itu Ya. di Java Residence. Java Resident kita hanya lima puluh Oke. ribu rupiah. Itu kan kalau nggak salah cukup ini ya, maksudnya sebuah klaster yang maksudnya ya punya nilai lah, maksudnya bukan hanya sekedar.
Ya, ini faktanya. Jadi Oke. dengan Rp50.000 itu kami mengelola dengan baik gitu ya, terkait kebutuhan. Paling besar itu adalah kebutuhan 17-an gitu ya, Hmm. kegiatan 17-an, perayaan ulang tahun kemerdekaan karena memang itu gongnya untuk kita bisa menyatukan banyak kegiatan untuk seluruh warga gitu ya. Di sisi yang lain paling kebutuhan terkait dengan olahraga-olahraga dan amit-amit ya terkait mortalitas gitu ya, yaitu terkait dengan duka cita gitu. Hmm. Jadi eh, kebutuhan dukungan dana itu sangat dibutuhkan. Nah, sekarang bayangkan saja nilainya tidak seberapa besar Hmm. ya. Ya, saya nggak ngerti ya, mohon maaf ya. Nanti saya ngomong 50.000 tidak seberapa besar bagi teman-teman yang lain. Oh besar itu Pak, buat saya 15.000 ya. Saya mohon So- maaf gitu ya. Saya soalnya mohon maaf. apa ya, beberapa kita punya iuran lingkungan tuh di beberapa rekan itu ada yang sampai 500.000 per apa per kakak. Jadi wow, ini Kakak, 50.000 luar biasa ya. betul. 50.000 pun itu kemarin sudah kita takar gitu ya. Apabila kita melakukan pengelolaan mandiri, mandiri loh ini, Hmm. tidak pakai pengembang, itu ya, itu masih masuk angkanya. Oh, Luar biasa kan? Jadi menarik sekali gitu, menarik sekali. Jadi tanpa tanpa pengembang kita masih berani. Artinya apa? Rekan-rekan dari warga pun, ah udah kita mandiri aja Pak Tri aja gitu. Ya tunggu dulu lah, kita masih ada pengembang, ngapain juga kita iya, sibuk-sibuk iya. sendiri nanti lah gitu. Tapi itu Nah, ada security. iya ada security. Hmm. Security kita ada 2 kali 3, jadi ada 6 personel. Sebenarnya dulu 3 kali 3, jadi ada 9. Sekarang kita dikurangi oleh pihak pengembang menjadi 2 kali 3. Tapi 2 kali 3 pun cukup karena sekarang skema aturan patroli, patroli itu yang datang ya, yang Hmm. datang itu pun juga beberapa periodisasi jam itu juga mereka rutin datang ke lingkungan kami. Jadi kami masih merasa cukup lah dengan 2 itu masih bisa dikatakan cukup. Apalagi nanti saya tambahin tuh di Swarloka kita tambahin terkait dengan sirine kegentingan. Jadi itu satu hal yang luar biasa. Nah, yang menarik dalam pengelolaan iuran tadi itu, Om Adit, bayangkan saja ya nilai Rp50.000, ternyata masih ada loh warga yang tidak tahu gitu ya, yang tidak tahu manfaat daripada kebutuhan dukungan iuran apa namanya dana tersebut. Oh, Fakta di lapangan, ini fakta di lapangan. Ada 2 3 kejadian fakta di lapangan. Fakta yang pertama iya. adalah ada satu warga kami, gitu ya, ya yang yang saat ini sudah tidak menjadi warga kami, gitu ya. Eh, Gitu ya. Yang tidak sebut nama kan, artinya iya, kalau iya. tidak sebut nama kan ini kita anggap sebagai case, gitu ya. Kita sebagai case, gitu ya, atau commonly case kali ya. Saya atau mungkin kalau kalau berbicara mungkin saya tarik di commonly case di luar aja lah. Jadi saya Iya. tidak mengilustrasikan di dalam lingkungan. Ada warga ternyata yang dinilai yang nilai rupiahnya mungkin tidak besar, itu masih ada yang tidak mau membayar, Mas Adit. Hmm. Mas Adit. Jadi nggak mau membayar. Waktu itu eh, bendahara menyampaikan ke saya gitu, Pak ini nggak mau bayar Pak ini gitu ya. Oh ya udah. Oh namanya iuran ya biarin aja gitu. Duh, Pak nanti nggak ini ya ditulis dulu aja yang penting gitu, ditulis dulu gitu. Berapa kali tidak membayar dan sebagainya. Nanti apa mungkin pengen bayarnya 1 tahun di akhir ya. Nanti kan nggak ngerti kita ya. Rapel, rapel. Nah, rapelan gitu ya. Atau mungkin 2 tahun di akhir gitu ya. Akhirnya kita ini tapi adalah sesuai dengan buku peraturan atau buku aturan, maka ketika ada kebutuhan pelayanan ya mohon maaf gitu. Maka nanti kita akan tanyakan dulu gitu terhadap yang bersangkutan. Dan Hmm. fakta yang terjadi betul-betul terjadi nih, Om Adit, Hmm. yang bersangkutan punya hajat gitu ya, punya hajat. Datang ke saya untuk meminta izin, izin lingkungan terkait penggunaan jalan, blokade jalan, rumah dan sebagainya. Mau pinjam rumah di depan lagi, mau pinjam rumah kosong depan. Ah. Datang ke rumah saya gitu. Ada apa Pak? Gitu. Saya tahu nih, ini orangnya ini. Ini orangnya nih gitu ya. Oke, ada apa Pak? Gitu. Ya Pak, kita mau gini gini gini. Berdua nih, Bapak Ibu berdua nih gitu ya. Hmm. Simpel saya tanya, mau punya hajat yang menikahkan anaknya, gitu. Mau punya hajat. Saya tanya nih, Bapak Ibu, mohon maaf ya, Bapak Ibu ini kenapa kok tidak membayar iuran lingkungan sampai detik ini? Saya tuh masih pakai bahasa yang paling luas gitu ya. Hmm.
Saya memilih bahasa kadang-kadang itu kalau saya berbicara itu saya selalu memilih bahasa. Dan jawabannya itu yang apa namanya ini kadang-kadang itu membuat saya tuh terperangah gitu ya bahasa Inggrisnya. Jawabannya itu tahu nggak? Jawabannya itu berupa pertanyaan. Itu buat apa sih Pak? Gitu. Hah? Sampai kaget karena beberapa rumor itu yang saya dengar itu sampai membandingkan antara nilai rupiah dengan beli garam. Gitu. Jadi istilahnya itu daripada bayar iuran, beli garam ini lebih bermanfaat buat keluarga. Jadi sampai gitu. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Membandingkannya suatu hal yang remeh gitu. Akhirnya saya tanya ini, saya simpel aja. Hmm. Bapak Ibu mau punya hajat ya? Iya. Bapak Ibu tahu ya. Jadi lingkungan tersebut Bapak Ibu ya untuk membackup kegiatan-kegiatan seperti Bapak Ibu ini. Nanti Hmm. siapa coba yang ngurusin security-nya? Nanti siapa coba yang bersih-bersih terkait dari Bapak Ibu habis punya hajat? Nanti siapa yang apa namanya menerjunkan tim kan ada kalau tempat kita tuh ada tim kebersihan juga Hmm. gitu. Siapa yang mengatur lalu lintasnya gitu ya. Kalau sampai bahasa seperti itu tidak bisa diterima saya juga heran ya gitu. Jadi terus Pak Tri gimana? Ya mohon maaf untuk dapat dilunasi terlebih dahulu. Bahasanya kan gitu ya. Bahasa lunasi terlebih dahulu. Jadi itu salah satu tantangan-tantangannya gitu. Dan akhirnya sampai yang bersangkutan itu untuk memilih eh, pindah klaster loh. Oh. Nah, ini sebenarnya kalau kita berbicara seperti ini dampak sebuah nilai, dampak sebuah value. Kalau Hmm. value itu diterapkan, gitu Hmm. ya, value diterapkan dengan baik, Ya. maka orang-orang yang berbeda nilainya itu pasti Hmm. akan meninggal. Jadi Betul. nggak usah khawatir. Saya cuma melihat akhirnya apa? Seluruh warga juga finally, wah Pak Triaji luar biasa. Gitu ya. Loh, saya ngomongnya baik-baik loh Pak, Bapak Ibu, saya bilang gitu. Nah kalau masih bahasa yang paling halus saja tidak dapat diterima dan meninggalkan kewajiban dibandingkan dengan seluruh warga yang juga apa tidak terlepas kewajibannya, itu kan saya jadi pilih kasih nanti kalau Hmm. saya biarkan terus menerus. Itu salah satu fakta seperti itu. Fakta yang lain ternyata banyak warga juga yang mungkin sifatnya lupa kali ya Hmm. dalam membayar iuran yang bersangkutan ini dan butuh diingatkan. Kadang-kadang ada yang lupa juga apa yang seharusnya bayar 3 kali, bayar 2 kali, bayar 4 kali, bayar 3 kali. Dan ini miss pencatatan seperti ini yang bisa berbuah perselisihan. Dan Hmm. kadang-kadang dalam mengelola lingkungan kita juga harus prudent ya, harus berhati-hati untuk mencatat, memberikan berkas. Dan alhamdulillah kalau bendahara eh, kami gitu ya, Om Adi juga kenal kok bendaharanya kami itu, karena sama-sama orang HR gitu ya. Oh. Itu iya Ya. sama-sama orang HR gitu ya. Itu beliau rigid, detail dan memberikan dan dibuatin kartu sama beliau. Jadi warga ini apa teridentifikasi baik dalam catatannya itu. Jadi itulah salah satu hal-hal yang kemudian bagaimana hal-hal yang sifatnya administratif gitu ya, yang warga juga harus paham terkait dengan tanggung jawab itu harus dicarikan terobosan inovasinya. Begitu, Om Adit. Oke, menarik ya. Jadi mungkin saya jadi tergelitik yang disampaikan oleh Om Aji ya. Karena itu bukan hanya di lingkungan Om Aji gitu ya. Di beberapa lingkungan mulai dari kantor, kebetulan kantor kami juga kan ada di sebuah area, kemudian Ya, rumah ayah gitu, rumah mertua sampai dengan rumah saya sendiri. Nah, itu memang selalu aja kayak seperti apa ya? Selalu berputar pada kendala-kendala tersebut gitu ya. Jadi mulai dari ya, transparansi, kemudian penggunaan alokasi dana, alokasi budget, sampai dengan segelintir orang yang merasa berat hati untuk bisa membayarkan iuran warga, ya, bisa berkontribusi ya, atau minimal ya untuk mereka sendiri ya. ya, Jadi itu menariknya. Mungkin tadi di-spill oleh Om Aji mengenai Swaloka. Nah, ya. dalam Swaloka, apakah hal ini dijawab menjawab tantangan tersebut atau di Swaloka ini ada beberapa fitur yang memang bukan hanya tadi bicara kita hanya transparansi, tapi juga bisa melakukan banyak hal terkait dengan lingkungan ataupun kalau kita bicara komunitas ya, komunitas yang ibaratnya kita bukan yang punya reguler pembayaran atau reguler iuran. Nah, itu seperti Ya. apa nih Om Haji untuk Soloka sendiri? Oke, kalau gitu saya akan eh, apa, berbicara base data dulu ya. Ya, Saya berbicara base data, saya izin share ya, Om Adit ya. iya silakan. Ya, oke.
Saya share. Nah, Udah kelihatan? sudah. Sudah? Tapi Masih masih tampilannya masih ini ya? masih hitam. Nah, sip, sudah. Ini sudah Sudah. full screen? Full screen. Belum, masih apa? Masih belum belum slideshow. Ini Slideshow. belum 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 juga. slideshow. Nah, nanti saya ulang ya. Oke. Udah slideshow? Belum, masih on the way di saya. Nah, sudah. Siap. Nah, slideshow ya. Jadi Siap. berbicara Suarloka ini singkatan dari Suara Warga Pengelolaan Keuangan dan Keamanan. Jadi Hmm, kalau kita berbicara warga itu ya bisa anggota, bisa anggota keluarga, anggota sebenarnya anggota lah. Sebenarnya warga ya. itu kan bahasa yang umum ya, berkenaan dengan sebuah individu-individu dalam sebuah kelompok, Oke. gitu ya. Dan ini sudah terregistrasi di apa mereknya dari kita daftarkan di Dirjen Haki gitu ya, Kementerian Hukum dan HAM dan sudah didaftarkan gitu ya. Nah, Oke. berbicara mengenai next slide. Nah, permasalahan gitu ya, apa yang kita pikirin gitu ya, masalah di organisasi dan lingkungan. Saya langsung aja ke next slide-nya. Ini yang banyak seringkali terjadi di lingkungan ya. Ini yang lucu ini, ada buku kas ini real nih. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa cari lah di apa namanya, entah di Reels atau di Short atau di TikTok dan lain-lain gitu ya. Ini lucu nih, ada RT terkenal dengan RT terkaya di dunia karena pencatatannya itu salah ngetik Om Adit sampai nilainya itu entah miliar atau triliun. Jadi pada saat dibacakan itu semua warga itu ketawa semua itu. Beneran ini gitu. Jadi pencatatannya keliru lah begitu. Oke. 1,5 triliun itu. Jadi ada yang unik seperti itu. Ada juga di beberapa tapi saya nggak naikkan sebagai contoh itu yang berselisih paham berkenaan dengan penarikan iuran dan lain-lain hampir sama dengan yang pernah terjadi di tempat kami. Kemudian ini yang anak-anak sekolah gitu ya, narik uang kas kelas gitu ya, sampai datengin temennya rombongan bareng-bareng untuk ayo bayar gitu ya. Ya, artinya kan masih perlu diingatkan. Dan ada saya nemu juga yang bagus. Ini ada satu pesan, tahukah kamu korupsi sering dimulai dari masyarakat kecil atau aktivitas-aktivitas yang kecil. Ya, Hmm. ini juga ada satu artis kita gitu ya, Leoni bongkar anggaran Tangsel perbaikan jalan 731 juta, perjalanan dinas sampai 117 miliar. Ini karena fakta yang terjadi, kami-kami di Ketua RW dan Ketua RT itu diberikan dana operasional oleh desa. Jadi kalau di tempat saya itu dananya adalah 1 juta rupiah sebagai Ketua RW, demikian juga untuk Ketua RT. Nah, kalau saya itu tidak menganggap itu sebagai uang gaji ya. Jadi banyak yang misleading menganggap bahwa itu uang gaji ketua RW, uang gaji ketua RT. Jadi sebenarnya itu bukan uang gaji, tapi adalah uang kebutuhan operasional, gitu ya. Hmm. Jadi memang menjadi perangkat itu calling individu kita untuk mau bersedia ikut berkontribusi menyisihkan tenaga kita untuk ngurusin lingkungan. Jadi jangan dibalik nih, bahwa jadi ketua RW itu nilai jabatan, itu Biar dapat nilai 1 juta bukan. gitu. Ya, bukan ya. Jadi 1 juta rupiah itu adalah untuk operasional. Untuk apa? Ya, kembali lagi. Misalkan ada untuk kebutuhan jamuan dengan warga, jamuan dengan pengurus, jamuan dengan mungkin ada tamu dan lain-lain, itu salah satunya. Kemudian ada kebutuhan administrasi terkait pembelian stationery dan lain-lain, itu salah duanya. Gitu ya. Hmm. Untuk penanganan lain-lain juga itu salah tiganya. Dan apa namanya kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi banyak yang misleading bahwa dikiranya adalah apa namanya uang tersebut adalah uang gaji. Maka saya sampaikan dan saya sampaikan juga ke warga gitu ya. Ketika ada juga yang ya ada juga yang dalam tanda kutip eh, apa ya bahasanya ya. Saya mau pakai bahasa negatif boleh ya, dikit lah ya. Nyinyir gitu ya. Istilahnya kan banyak yang ada istilah nyinyir gitu ya. Nyinyir itu Iya. apa yang mencurigai lah. Enak ya nggak ngapa-ngapain dapat gaji gitu dari apa namanya dari desa gitu. Ini Si satu A hal yang udah punya jabatan ini masih aja ngambil gaji bisa.
Iya, ada juga seperti itu. Tapi saya kalau saya statementkan Om Adit dan memang Ah, fakta ini bukan apa-apa karena memang ini kebutuhan untuk saya statementkan hmm, bahwa saya sampaikan bahwa saya tidak pernah mengambil dana tersebut. Kalaupun dana itu dipakai dalam tanda kutip untuk lingkungan dan masih ada sisanya, itu selalu saya berikan kepada donasi ke masjid gitu ya dalam bentuk air apa box itu yang bisa dipakai eh, dalam semua kegiatan. Jadi teman-teman olahraga ya pakailah air itu. Cuma naruhnya kebetulan di masjid aja. Karena kan hmm, masjid kan ada gudangnya itu. ya, Jadi silakan dipakai untuk pengajian juga boleh. Misalkan untuk perkumpulan warga Kristiani yang ini juga boleh ngambil air di situ. Silahkan saja. Ya selama masih ada. Kalau sudah habis ya kita belikan lagi. Bahasanya kan gitu. Nah itu yang terjadi. Oke, next. Nah, terkait yang kedua adalah terkait tantangan kebahayaan. Kalau ini saya memperlihatkan ada kemalingan gitu ya, motor yang paling banyak ya. Kemudian yang tengah ini adalah terkait kasus bullying dan kemudian ada kehilangan juga. Nah, dua kejadian utama tadi itu ternyata kalau saya rangkum itu merupakan dua potensi isu yang based on survei itu saya lakukan itu di 96% memang dalam case yang pertama adalah kebutuhan warga untuk melihat rincian transaksi penggunaan dana-dana yang ada di dalam lingkungan. hmm, 79% based on data dan data ini stabil Om Adit. Data ini waktu itu baru di sekitar 10%, 5% pengumpulan data masih tidak stabil gitu ya. hmm, Saya kan lihat pergerakannya gitu ya. Saya lihat pergerakannya berapa kali saya lihat gitu. Dan lebih daripada 15% data ini stabil loh, Madit. Jadi data ini stabil sampai di 79% data ini stabil. hmm, Artinya 79% orang dari 100 data responden yang saya dapatkan itu menginginkan rincian transaksi. Jadi berapapun nilai saldo itu nggak masalah bagi warga, gitu ya. Berapapun nilai saldo. Tapi yang terpenting kamu pakai buat apa? Itu yang terpenting tuh. hmm. Ya, itu yang menarik. Tantangannya di situ tuh dalam pengelolaan apa namanya keuangan lingkungan. Yang kedua, 17% anggota menginginkan memang melihat saldo akhir. Jadi sekarang saya tanya Om Adit nih sebagai warga di perumahannya Om Adit. Om Adit ketua RT atau ketua RW ini? Atau bukan sebagai Oh, ya, saya di apa lingkup masih di RT. masih RT, ketua RT. Oh, enggak. Oh, enggak. Sekarang artinya sebagai warga, saya tanya kepada Om Adit. Om Adit tahu nggak nilai saldonya RW-nya Om Adit? Enggak. Nggak Enggak. ngerti gitu. Sekarang bayangkan, warga harus bertanya pada saat nggak enakan. Pada saat nggak enakan muncul curiga. Itu kan nggak perlu sebenarnya, iya kan? Iya. Jadi kenapa pengurus lihatin saja real time gitu ya terkait dengan saldo akhir yang dimiliki keuangannya oleh kita gitu ya. Ah, Dan 17% menginginkan rincian transaksi, ya tunjukin aja gitu. hmm, Apa aja transaksi yang muncul. Gitu ya. iya, Ini iya. yang based on data. Artinya 96% data menginginkan transparansi. Oke Ah, ya. Berikutnya, 4% sisanya itu adalah terkait dengan kenyamanan. Jadi bagaimana kita minimalisir ketidaknyamanan menjadi nyaman dan hilang ancaman keselamatan warga keselamatan yang mengancam gitu ya terhadap iya. warga itu bisa hilang gitu ya. Dan based on data, 5 ancaman bahaya itu antara lain adalah ada begal, ada pencurian, kekerasan fisik, pelecehan, KDRT, dan yang lainnya adalah terkait dengan kebencanaan ya, banjir, tersesat, baik kebakaran dan sebagainya. Jadi belum lagi kayak seperti kemarin mengenai misalkan ada keruntuhan dan lain-lain. Jadi ini yang tadi saya ceritakan di awal bahwa ini 4% ini. Tetapi kalau 4% ini tidak tertangani dengan baik, ini bisa mempengaruhi yang 96% itu. Paham ya tadi Mas Hmm, Adit ya? Ya, bayangkan 4% ini tidak ditangani, 96% yang kita udah rawat baik-baik, KPI-nya bagus gitu ya, itu bisa hancur gitu. iya. Karena apa? Karena dia gagal melindungi warga. Ini yang bahaya gitu. Jadi 4% yang mungkin Pareto, jadi kayak Pareto 20-80, ini Hmm, yang seakan-akan yang apa namanya yang kecil tapi yang totally mempengaruhi terkait dengan penanganan atau pengelolaan lingkungan. Jadi disitulah akhirnya gitu ya kami gitu ya
berinovasi atas kebutuhan tersebut, menciptakan yang namanya Suarloka ini, suara Hmm. warga, pengelolaan keuangan dan keamanan, transparansi pengelolaan keuangan dan respon keamanan. Hmm. Kalau saya mending saya mau ajak rekan-rekan untuk melihat dalamnya Suarloka gitu ya. Siap, siap. Saya mau saya Oke, gitu. selamat bergabung nih Nah, Pak. mungkin sambil kalau ada pertanyaan ya, kalau ada Oke, pertanyaan oke. dari teman-teman, Selamat silakan. bergabung Pak Muko, Pak Sambodo, Bu Delima. Terima kasih sudah Iya, hadir. Pak Muko nih yang oke. di Is Our Way ya? Iya, Mas Moko ya. Iya, Saya tunjukin yang real punyanya RW aja kali ya. ya silakan. Sebentar. Oke, sama yang sebentar ya. Playlist. Silakan jika ada yang mau bertanya bisa sampaikan di kolom chat ya. Ya, boleh Sambil sambil saya Om nyiapin, Aji silakan coba kalau share ada screen. pertanyaan. Depan dua. Menarik ya. Jadi eh, sekarang bisa lebih transparan, bisa semua orang tahu kondisinya seperti apa, Ya, dan yang paling penting tadi itu untuk yang peduli tidak perlu nanya ke RW-nya atau sungkan, cukup lihat di laporannya sudah bisa mengetahui ya. sudah bisa mengetahui. Jadi kalau ditanya, warga ditanya itu, tahu nggak sih ininya apa namanya RW gitu ya? Mereka udah langsung, oh tahu gitu. Jadi kami-kami ini sudah apa namanya lebih nyaman lah gitu ya. Berarti kalau di DKM masjid, musola juga bisa ya? Bisa, sangat Oke. sangat justru memungkinkan untuk DKM. Nanti kita akan lihatkan. Hmm, siap, 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 siap. Bagaimana bisa di-share, Om Aji? Ya bisa bisa ntar saya Siap, lagi siap. tunjukin yang eh, dua ini misalnya ada yang apa fitur baru kita. Woi, Oke, mantap. saya tunjukin ya. Oke, Saya Pak tunjukin dulu Moko, saya terima kasih tunjukin. pertanyaannya. Kita keep dulu. Nanti kita kumpulkan untuk pertanyaan-pertanyaannya, biar nanti kita bahas bersama. Oke, Oke, jadi, saya share nih Om. Oke, oke, sudah siap. nampak nggak? Sudah nampak? Masih, oke, sudah nampak. Ya. Ini tampilan web base. Memang kita saat ini berorientasi web base dulu sambil menyempurnakan fitur-fitur. Nanti Oke. fitur ketika sudah sempurna itu sudah tidak menjadi kendala untuk merubah menjadi apps. Hmm, Dan dalam 1-2 bulan ke depan ini, insya Allah semoga tidak ada halangan, kita sudah dengan UI yang terbaru. Jadi kami sudah ada UI yang terbaru, gitu ya. Dan dari UI itu sudah ada tampilan untuk apps maupun untuk web base yang luar biasa keren lah. Karena sudah ada statistiknya, ada AI-nya, wah, luar biasa nanti. Ya, ada AI reportnya. Oke, jadi ini tampilan home yang sama antara handphone sama di web. Kalau kita buka web ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ditanya warga apa RW 18 itu saldonya RW berapa sih? Ini langsung bisa tinggal klik di sini aja. Ini hmm, langsung kelihatan saldonya di 1.023.125 rupiah gitu ya. Nah, ini karena kita masih edukasi Om Adit hmm. gitu. Jadi fungsi memasukkan data dan kemudian apa, memproses di dalam ini masih saya leading terlebih dahulu sambil saya dampingi bendaharanya gitu supaya nggak kagok gitu ya. Dan Oke. eh, share share apa share report yang short report terkait dengan saldo dan pemasukan dan pengeluaran ini dengan begitu mudahnya ketika kita tinggal mengklik ini Om Adit. Wih, top. Ya. Jadi kalau ini saya klik, saya tinggal share itu ke WA-nya Bapak Ibu sekalian yang ada di keluarga udah dapat tuh. Jadi ini Oke. pun kalau saya klik ya, saya klik nih, saya klik. Nah, Hmm. ini sudah ada timestampnya Om Adit 2031 kan? Bener ya? Kelihatan nggak? Oh, Iya, kelihatan ya? ya udah. Kelihatan kan? RW 18 diperbarui 5 Oktober, timestampnya berapa? 2031. 31. Sama kan jamnya kita kan? Sama, sama. Mantap. Iya, 2031. Jadi ini timestamp ketika warga menginginkan
real time berapa sih saldo yang dimiliki. Oke, kita share gitu. Warga pun yang sudah punya aplikasi ini bisa men-share sendiri gitu. Hmm. Jadi dia bisa men-share sendiri di sini. Ini yang pertama mengenai portal awal terkait dengan saldo utamanya gitu. Lalu bagaimana dengan laporan? Laporan kita bisa klik langsung di sini, laporan. Di bagian laporan kita bisa ngelihat, nah ini fitur laporan, angkanya sama gitu ya. Dan yang atas dulu saya jelasin yang atas dulu ya, ini ada ekspor impor. Impor ini adalah kita berikan template gitu ya, kalau memang ada laporan sebelumnya gitu ya, Masukin. kemudian tinggal diimpor untuk dinaikkan. Jadi laporan sebelumnya itu terkait dengan saldo akhir, pengeluaran, pemasukan, itu tinggal diimpor. Kalau memang mau total fieldnya mau diisi ya silahkan itu tinggal diimpor. Pada saat diimpor nanti sudah langsung otomatis mengisi platform ini sesuai dengan data import yang disampaikan, gitu ya. Hmm. Nah, data ekspor ini data unduh. Jadi kalau RW atau RT mau membuat laporan resmi dalam bentuk PDF yang berhalaman-berhalaman gitu ya, ini tinggal diekspor, diunduh, dan nanti tinggal ditandatangani untuk di-share ke warga. Hmm. Dan di data unduh ini juga sudah termasuk dengan field link terkait dengan bukti-bukti transaksi. Nah, Oh, seperti apa bukti transaksi? Itu kalau kayak saya bon-bon perlihatkan gitu ya, ya? ini ada, kenapa Om? Kayak bon pembelian? Iya, betul. Bond. Ini contoh ya, ini statistik ya, ini statistiknya terkait dengan pengeluaran pemasukan, gitu ya. Hmm. Kemudian kita lihat transaksi. Ya, ini transaksi Om. Hmm. Nah, ini ada transaksi. Ini masih saya bantu isi semua ini kemarin itu. Dan ngisinya gampang banget kalau ini tinggal klik yang plus sama minus ini. Plus Hmm. di plus di pemasukan sama plus di pengeluaran ini. Oke. Jadi kalau plus pemasukan berarti ini data uang masuk. Kalau memang ada uang masuk entah itu di luar iuran ya, di luar iuran. Karena kami menemukan juga pola-pola di luar iuran. Misalkan donasi warga atau apapun itu bisa kita masukkan di sini dan kita bisa create di sini kategorinya ini ya, ini ada ya, create kategori, ngetik sendiri gitu ya. Nah, nanti tinggal diklik jadi create gitu ya. Atau tinggal milih aja kan gitu ya. Nah, Ya. itu salah satu contohnya ya. Oke. Demikian juga untuk pengeluaran. Pengeluaran juga sama, gitu ya. Ini pengeluaran juga sama, jadi tinggal masuk. Ya. Contoh ini, contoh ada pengeluaran kemarin kegiatan San Mori, Sunday Morning Activity di tempat kami. Ini Hmm. pengeluaran 1 juta rupiah. Ini kalau saya klik, ya lihat bukti, muncul ya, Wih. kelihatan, Oh, kelihatan ya, ya, kelihatan. kelihatan. Nah, bukti saya lagi om, di dalamnya untuk memperjelas. Saya klik ya. Ya. Nah, Oh, kelihatan ya. Namanya Hanafi, ini saya yang transfer. Untuk apa? Beritanya kacang hijau San Mori. Gitu. oke. Jadi untuk bayar kacang hijau kemarin itu. Oke, sampai di sini masih kelihatan apa tampilan di sana? Transaksi Kelihatan ya? tadi yang eh, mungkin yang diperbesar ya, lebih jelasnya. Ya, Oke. tadi udah Kini kelihatan ya diperbesar udah ya. sudah terlihat. Nah, sekarang kembali ke laporan ya. Laporan ya. Oke. Betul ya. Kembali ke laporan ya, view-nya ya. Ini beranda view di sini. Belum, masih apa? Masih laporan iuran, sorry. Ya, laporan kan masih laporan ya, bener ya. Ya, Oke. Berarti sekarang kita ke beranda, gitu ya. oke. Di beranda, nah sekarang saya mau beralih ke karena kalau di RW kami tidak membuat tagihan. Tagihan itu ada di RT. Jadi di Oh, RW itu mostly apa namanya iuran dari bukan iuran ya kayak kontribusi dari RT gitu ya. Kalau di laporan tadi kelihatan tuh, kalau di laporan itu contoh ya saya kembali lagi ke laporan. Ya, ini contoh yang di statistik tadi di transaksi. Nah, ini contoh nih yang ini kelihatan ya oke. iuran San Mori RT 1 ya 680.000 ini contohnya gitu ya. Oke. Nah, ini kita kalau di RW itu tidak ada tarikan iuran. Saya mau demonstrasikan yang ada buat iurannya. Saya pakai Oh, data dummy. Ini kelihatan, ya kan? kelihatan yang Kelihatan? ameru.suarloka.com ya, kelihatan ya. Ya. Oke. Jadi kalau di sini ini ada tagihan yang belum dibayar, gitu ya. Hmm. Nah,
fitur tagihan yang belum dibayar ini adalah fitur tagihan kepada saya selaku yang membuka aplikasi ini. Jadi individu ini ke saya. Kalau Om Oh, Adit nanti di Om Adit berarti tagihannya Om Adit gitu. Kalau ini tagihan oke. saya selaku Triaji gitu. Gitu ya. Jadi kalau saya klik di sini, ini larinya langsung ke proses bayar gitu ya. Hmm. Apa namanya terkait dengan tagihan. Nah, seperti ini. Jadi bayarnya saya bisa bayar per bulan, saya bisa juga Oh, bayar ada semua pilihan ya. periode. Betul. Nah, ini yang menarik ya, ini transfer bank tanpa biaya tambahan. Berarti ini kalau saya geser, ini larinya adalah ke rekening mana yang ditunjuk yang dimiliki oleh RT atau RW. Oke. Ya, kira-kira fair nggak Om Adit? Ya, Fair jelas kan? sih. Ya. Artinya, ya, artinya RT sama RW itu, Pak Tri, saya nggak mau pakai aplikasi yang aplikasinya bayar. Nggak apa-apa. Pihak, pihak ketiga ya. Ya kan ada ya, pihak ketiga kan tetap ada misalkan bayar sekian persen ya. Sama Ya, kayak kita pakai BI Fast maupun apa namanya real time ya. ya. Real time itu kan 6.500 ya, kalau nggak salah ya. Kalau yang real time online, kalau yang BI Fast itu kan 2.500 ya. RPGS 2.500. juga 2.500. Ya. Eh, kita sama bank kok. Ya udah, berarti tunjukin aja. Nah, di sini caranya gimana? Caranya tinggal dimasukkan di sini di profile. Ini ada kelola rekening admin. Oh. Ini udah, nah, udah tambahkan saja Oh, banknya RT atau banknya RW itu masukin saja di sini gitu. Dimasukin nanti tinggal di approve sama Swarloka gitu ya. Bank ini kita verifikasi dulu Om. Khawatirnya dia masukin bank yang nama dan ininya nggak sesuai berbeda. gitu. Ya berbeda, itu kan bahaya ya gitu. Nah ini eh, bisa dilakukan di sini. Sorry, kembali lagi di sini. Nah artinya yang muncul itu seperti yang tadi saya peragakan tadi itu, ketika apa warga itu membayar eh, misalkan tadi itu iuran lapangan itu atau iuran jalan gitu. Mana tadi? Sebentar. Ya apa terkait oh sorry ini saya nggak ada. Oh ini ya, oke. Jadi eh, misalkan biar semua periode. Jadi yang muncul tadi itu adalah yang di sini. Nah bisa juga Pak Tri bisa nggak eh, apa pakai QR gitu ya bisa juga jadi tinggal diklik di pengaturan gitu ya di bagian pengaturan ini kan ada visibilitas nah pembayaran pengaturan QR atau VA virtual account ini bisa diaktifkan kalau Oh, diaktifkan ini nanti memang akan ada kayak wallet virtual yang bisa ditarik gitu ya jadi simpan pengaturan ini kalau simpan pengaturan saya rubah ini ya sampai simpan masih proses bentar sampai nanti muncul ini juga karena internet juga ya. berarti Bentar. rekening yang si bendahara tersebut didaftarkan ya untuk dapat QRIS atau bukan? Didaftarkan. Ya, harus didaftarkan. Karena nanti pada saat itu kan dia withdraw ya Om ya. Oke, oke. Dia kan withdraw dari apa namanya rekening virtual, rekening ini pihak ketiga untuk ke dananya dia. Dan kami menggunakan pihak ketiga yang resmi ya Om ya. Karena kami tidak boleh menjadi pihak ketiga. Iya, Kami ini iya, hanya SaaS. Kami ini hanya SaaS. Software as a Service. Tapi kami bukan penyandang dana pihak ketiga itu yang perlu dipahami. iya. Ya. Memfasilitasi lah ya. Jadi, nah, khawatirnya itu banyak yang mengira bahwa kita ini pihak ketiganya, bukan. Kita ini bukan pihak ketiganya. Ya. Nah, kalau udah dirubah, ini tampilannya berubah Om, seperti ini Om. Oh, iya, Jadi iya. bisa, ya, bisa Kris bisa milih VA. VA-nya juga saat ini yang tersedia baru Mandiri, BNI, Permata sama BSI. Yang BCA belum masih masih proses gitu ya. Oke. Nah, Kalau ya QRIS, biayanya keluar kalau kita QRIS. memang kenapa? Kalau QRIS, keluar QRIS. Kalau kalau QRIS keluar QRIS. Ini kalau kita praktekkan QRIS, ini kita geser ya. Ini keluarnya QRIS Om. Hmm, Nah, sebentar ya. bentar. Nah, keluarnya QRIS Om. Oh,
Iya, iya, iya. Ya, ya. Dan kami transparan. Transparan itu adalah bahwa biaya admin ini adalah biaya admin yang menjadi ketetapan OJK. Hmm, Biaya ketetapan dari pihak ketiga. iya. 0,4% ini biaya layanan memang dari Swasloka. Ini Hmm. kayak ibaratnya pengganti orang ketuk-ketuk pintu, Om. Oh, Gitu. pengantar lah Nilainya ya. hanya 0,4%, ya, Hmm, 0,4% dari apa namanya dari tagihan. 0,7 dari total 1,1%. hmm, Dan kembali lagi kadang ada RT tadi itu RT yang oh nggak mau lah aku. Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau ini pengaturannya disetting untuk menggunakan rekening RT langsung saja gitu iya tadi itu. betul. Jadi tinggal dimatikan saja yang ini pembayaran Hmm, QRVA-nya. Ya, iya kembali jadi lagi tinggal pilihan lah tekan ya. pengaturan. Ya, nah artinya fair enough bahwa warga bisa langsung mentransfer ke rekening RT atau RW gitu Betul, ya. Karena kita akan memberikan layanan kan kita harus melengkapi layanan ya. betul. Bahasanya seperti itu. Iya, Ya, betul ya. memberikan pilihan lah. Nah, betul. Nah, yang menarik sebentar, yang menarik nah ini contoh ini kalau apa oh ini sorry ini masih di tampilan tampilan stepping ini sebentar saya. Nanti saya kasih contoh satu lagi yang rilis apa fitur kami yang terbaru gitu ya. Bentar ini masih di onboarding step. Nah, ini loadnya masih kelihatan nih loadnya. Geser, ngeload internet. Ya, oke ya. Udah kelihatan ya Om ya? Ya, Oke. Jadi ada fitur yang kemarin jadi masukan. Ini beda lagi ya. Ini untuk yang demo. Ini oke. ada fitur donasi Om. Hmm, Ya, ini fitur biasanya kita nih, donasi DKM itu DKM nih. iya betul. Jadi fitur donasi itu adalah fitur yang dibuka di luar iuran. Hmm. Fitur donasi itu akan punya pencatatan keuangan terpisah, Oh, ya, tidak masuk di dalam portal total saldo keseluruhan seperti yang tampak di atas. Tapi dia nanti akan punya fitur sendiri. Nah, contohnya apa? Contohnya karena memang nggak boleh dicampurkan kan antara saldo RT RW sama saldo donasi, misalkan kayak gitu. Jadi ini contoh ini iseng-iseng aja tadi ya buat buat apa namanya misalkan project ikan lele gitu ya. Project ikan lele atau mungkin project ini Skybridge sebenarnya tak tulisnya jalan langit gitu. oh ada sampai ini ya, sampai eh, apa pemenuhannya, fulfillmentnya di monitor ya. Fulfillnya dimonitor, target rupiahnya dimonitor, target waktunya juga dimonitor Oke. gitu. Jadi kalau kita klik di sini gitu ya, kita klik di apa bagian donasinya gitu ya. Sebentar, di bagian donasinya ini dah. Ini akan nampak ya, nampak berapa sih yang mau kita donasi atau mau pilih angka tersendiri, angka bebas misalkan. Hmm. Misalkan kan kadang-kadang kalau apa donasi RW, sorry, donasi masjid kan kita nggak matok ya, Mm-mm. gitu ya, Tapi nggak berapa aja matok. bisa berarti ya? Bisa aja di sini mau Oh, tulis 500.000 juga bisa, hmm. gitu, gitu. Oke. Kadang-kadang ada yang nggak mau disebutin namanya gitu ya, hamba Allah gitu ya, Anonim ya ya. boleh tinggal diklik anonimus. Oke. Jadi Keren-keren. tinggal pilih kris atau VA tinggal buat donasi. Dan yang menarik Om, ini di sini ini ada yaitu terkait dengan update. Jadi kalau kita tuh misalkan bangun masjid gitu kan, update pertama penggalian, update kedua pemasangan fondasi. Nah, ini bisa ada fitur namanya fitur update. Jadi fitur update ini akan di apa? Selalu ditunjukkan step-stepnya di sini. Siapa yang update? Ya, Progress pemilik berarti, donasi. progresnya Progres, ya. betul. Betul. Progres 4 Oktober, pembangunan Yudit, misalkan. Progres 10 Desember, pembangunan tiang panjang. Ya udah difoto, diupdate, difoto, diupdate. Jadi Oke. warga juga akan tahu antara perbandingan progres pemenuhan donasi, tanggal waktu, dan bagaimana terkait pembangunan fisiknya. Oke. Jadi itu juga sudah alhamdulillah kami pikirkan bareng-bareng gitu ya dengan teman-teman yang terjadi apa namanya ini dinamikanya di dalam lingkungan. Wah, Dan ini mah kemudian juga terkait ini mah dengan solusi banget ya buat teman-teman yang di DKM atau kita ya lembaga-lembaga NGO terutama untuk bisa ya
Dan Monitor ya Om ya, dan lebih enak lagi transparan. Jadi kan kita transfer. kadang-kadang kita gini, contoh misalkan di Ya, lingkungan kami saat ini lagi bangun masjid nih. Dana yang ya. dibutuhkan itu 2,4 miliar. Nah, ini tinggal Nah, dituliskan di sini dana tadi itu. biasanya Sebentar. si bendahara itu melaporkan itu di WA Group. Jadi di WA Group itu Wah, panjangnya, panjangnya WA, panjangnya WA berdarah tuh. itu panjang banget, panjang banget. Dan apa ya? Dan ada risiko, risiko tadi double Salah. catat dan Nah, lain-lainnya tidak itu yang tercatat. sering terjadi. Betul. Kadang-kadang ada risiko yang khawatirnya itu tidak tercatat tuh. Ya, betul. Atau tidak terchecklist. Orang sudah bayar, tapi karena ngopinya salah ngopi, gitu ya. Yang di update terakhir belum terchecklist. Wah, Betul. udah ribut tuh. Betul nggak? Betul, betul, betul. Dan dan psikologisnya sebenarnya ketika kita kasih monitoring atau Ya. progresnya akan terpacu kan. Oh, ini Iya, sudah betul. sudah apa sudah sampai sini nih jalannya. Jadi psikologisnya Ya. akan terdorong untuk wah, harus Ayo nih, bisa nih kita wujudin nih. tinggal dikit kan gitu ya, Om ya. Iya, iya, iya. Tinggal dikit nih. Gitu. Jadi, ini sorry ya, kayaknya internet aku juga lagi nggak terlalu bagus nih. Gitu. Oke, sip, sip, Nah, sip. beneran kan? Oh, ini tak. Bentar. Ini aku tadi lagi kuliah nih. Nah, mana tadi? Akhir ini ya. Oke, ntar tak klik lagi ya. Ini contoh yang ke donasi ya. Ini Ya. aku tadi habis kuliah pagi nih, belum tak close-close. Sekarang kalau kuliah itu harus ini Om, ngecek apa namanya ini tulisan kita ini bebas AI atau enggak gitu. Kalau ada AI-nya nggak mau diterima sama dosennya. Iya, iya dong. Karena gini, sekarang tuh banyak juga kursus membuat makalah ilmiah itu pakai AI. Pakai AI. Oke. Dan Oke, sebenarnya sampai di sini kalau ada orang yang ada biasa pertanyaan nggak? menggunakan paham sih bahasanya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Sampai sini masih aman kalau dari saya. Cuman nih ada pertanyaan sedikit dari Pak Moko. Silakan. Yang beliau tanyakan ini adalah fitur fitur Ya. dalam fitur lain selain kemudahan dalam pembayaran. Oh, Kalau tadi yang kan udah terkait panik dibedah di button ya. pembayaran. Nah, fitur lain Ya. yang ditawarkan Suarloka itu apa? Ya. Oke. Kebetulan saya tadi juga pas lagi belajar marketing ya. Jadi makasih Pak Moko atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan fitur lain yang kami berikan itu tadi terkait kenyamanan tadi. Jadi di sini ada panic button itu yang bisa dimanfaatkan oleh warga yang kemarin saya sudah demonstrasikan ya, Om Adit, terkait apa dengan penggunaan panic button yang kita koneksikan dengan sirine, gitu ya, sirine fisik yang sehingga memungkinkan untuk warga ini bisa dapat tercapture, termonitor terkait dengan bahaya kegentingannya. Ini sebentar saya sambil beralih ke internetnya ya, kayaknya internet di rumah lagi ini. Siap-siap. Nggak nge-lag dikit. Oke, jadi itu dan kembali lagi kami tetap fokus Pak Moko dan rekan-rekan lainnya bahwa Swarloka ini lebih kepada pengelolaan keuangannya, Hmm. ya. Fitur lain itu sebagai tambahan gitu ya, add-on tambahan yang memberikan kelengkapan kenyamanan, tapi tidak menjadi yang utama. Jadi panik respon dan lain-lain itu adalah fitur pelayanan tanggap darurat yang tadi itu, yang 4% tapi mempengaruhi 96%-nya gitu ya. Hmm. Nah, ini kembali lagi ke sini ya Om. Ada Siap. kelihatan Om donasi? Oke, sudah? Ada kelihatan ya. Om Adit bisa create sini nih tanda plus. Ini di sudut kanan atas. Ini tanda plus. Ya, Om Adit bisa klik tanda plus di atas untuk Om Adit mau buat project. Oh, Project buku, misalkan gitu. Bareng-bareng berapa orang? 5 orang, gitu. Oke. Kemudian atau project tadi itu membangun masjid, atau membangun parit, atau membangun jembatan. Tinggal sini. Masukkan judul projectnya, masukkan deskripsi projectnya, masukkan target donasinya yang sudah dihitung, dan masukkan batas waktunya. oke. Ya, mau pilih bank yang sudah ada atau mau buat rekening yang baru. Nah, ini ditanyakan nih, kenapa kok ada dua? Karena bisa jadi dipisahkan antara
rekening project dengan rekening organisasi. Betul. Ya kan biasanya uang duka cita yang ngurusin Bapak A, ya udah pakai rekeningnya Bapak A, ya udah di-create rekening Bapak A gitu. Dan ini Betul, bisa betul. kita aktifkan konfigurasi reminder, yaitu reminder bulanan lewat WA. Hmm, Ya. Dan kembali lagi nih, target remindernya mau ke seluruh anggota atau ke sebagian anggota. Karena oke. kan namanya donasi kan tidak semua anggota, Om. Ya, Betul, betul. di list gitu ya, yang komit cuma 5 orang dari 10 orang, ya berarti 5 orang aja yang diklik di sini, warga tertentu siapa aja gitu. Gitu. Hmm, Jadi tidak perlu juga semua warga itu bisa dipilih. Tanggal reminder juga bisa di setting, misalkan oh tanggal gajian berapa? 25, ya udah tanggal 26 deh gitu. Ya ini seperti itu. Ini bisa reminder yang akan dikirim setiap bulan melalui WhatsApp, Om. hmm. Gitu. Oke, sampai di sini ada clear ya. Jadi memang itu menarik. Dan yang mau saya tambahkan lagi itu adalah terkait dengan yang rekap iuran. Nah, ini rekap iuran ya. Ini kalau saya kembali dulu, ini ada fitur rekap iuran ya, Om. Oke. Ya, rekap iuran ini yang menarik nih, Om. Rekap iuran ini saya kalau admin membuka rekap iuran untuk saya bisa melihat seluruh warga. Jadi warga lihat warga ini, Hmm, ya. Warga lihat warga. Ini kan punya saya nih. ya. Ini warga lain ini. Jadi ada Om Iksan, ada Om Fatur, ada Om Gary. Ini warga lain. Hmm. Om Iksan udah bayar belum sih? Diklik. Wah, mana dia nggak pernah bayar. Nah, ini Harga kelihatan di sini. harga diri nih, harga diri nih. Nah, ini social pressure memang. Iya, iya, Jadi iya. social pressure-nya pun bisa nih. Terus kemudian Om Fatur juga sama, Om Fatur nggak pernah bayar. Nah, yang menarik nih Om, yang menarik, ini menarik beneran ini. Hmm. Ada warga yang tidak pakai aplikasi, dia datang kucul-kucul ke ketua RT, ke ketua RW ataupun ke bendahara, bayar cash. Gimana treatmentnya? Nah, misalkan Pak Fatur bayar cash gitu. Ya, Iya. kita sebagai ini, admin kita bisa langsung klik di sini nih Om. Misalkan dia mau bayar Oh. bulan September, kita klik aja langsung di sini. Nah, ini kita bisa langsung apa namanya buktinya gitu ya. Misalkan choose file berarti Oh. gambar ya. Jadi di foto aja nih orangnya lagi nyerahin duit gitu ya, sama notanya kwitansinya di orang Iya. seorang-orangnya di foto gitu ya. Nah, udah tinggal diklik gitu ya. Ketika ini diklik dikonfirmasi maka otomatis ini enggak saya ini kan itu otomatis dia akan centang hijau. Contoh ya Ah, kita coba ya. Kita coba ya. iya, biasanya Saya juga choose kan RT file ada kartu iuran tuh. ya. Saya coba ambil gambar ini lah, gambar dompet nih. Ya, udah ya. Iya, iya, iya. Ya. Ini 80 ribu ya. Tadi status status uangnya berapa tadi? Saya nggak ngeliat. Kita ulangi dikit aja biar kelihatan. Ini status berapa? 2695 ya. Dua juta Iya. enam ratus sembilan puluh lima ribu ya. Tadi misalkan case Om Fatur bayar 80 ribu. Berarti 2695 tambah 80 nih. Berapa? Berarti Iya. 2775 ya. Iya. Choose file. Nah, ini saya konfirmasi nih. Saya klik konfirmasi. Ya. Ya, proses konfirmasi ini nanti otomatis akan, nah sudah bayar nih Om langsung. Oh. Kelihatan ya? Iya, iya, siap. Udah centang hijau kan? Iya, hijau. Kenapa? Karena ada warga yang bayarnya manual Om. Oh. Bisa nggak RT RW memfasilitasi dengan suara lokal? Bisa saya jawab. Gitu. Gitu. Dengan cara langsung aja ke namanya siapa, diklik di sini, fotoin aja seorang-orangnya biar aman. Kan supaya nggak lupa. Kan gitu ya. Total saldonya, oh ini belum di-refresh. Nah, sudah berubah ya Om? Sudah, langsung. Nah, oke. Jadi semudah itu teman-teman gitu ya untuk apa namanya mengelola keuangan tapi yang penting adalah rigid. Nah, ini kalau ini daftar anggota, anggota itu sudah kita setting dengan fitur WA juga. Jadi kalau di sini diklik itu langsung larinya ke WA. Oke. Dan yang terakhir mungkin saya praktekkan di panic button. Ini panic button itu adalah ini kalau ini lokasinya harus diaktifkan dulu ya. Nah, ini Oh. lokasi Anda terdeteksi. Jadi SOP-nya panic harus button ada itu adalah lokasi ya. iya, sebaiknya ada lokasi. Ada teman-teman yang menonaktifkan lokasi, itu akan sangat menyulitkan untuk bagaimana kita merespon. Iya. Jadi lokasinya diaktifkan aja. Ini diklik, nah nanti tinggal memilih Eh, kedaruratan. nanti di warganya Om Aji bunyi gak? Nah, mantap. Masih ingat berarti ya, Om Adit?
Heeh. kemarin waktu di initial launching ya, ada Iya, iya. teman-teman yang menyampaikan gimana tuh gitu ya. Oke, ada pengaturan tombol panik di sini Om. Betul Oh. ya. Tombol panik, mungkin DKM nggak perlu tombol panik, cukup RW ya sudah. Kalau gitu tinggal matikan aja tombol paniknya. Mm. Kan jadi satu. Ikut RW aja tombol paniknya. Udah ini matikan aja gitu ya. Iya, iya. Ya, oke. Aktifkan notifikasi WhatsApp darurat. Pakai WhatsApp atau enggak? Oh, pakai aja gitu. Nah, ke Satpam, notifikasi ke admin dan Satpam atau semua warga. Oh, semua warga aja. Artinya apa? Pada saat ini saya simpan pengaturannya ke semua warga, maka semua warga itu akan menerima WhatsApp darurat dari salah satu warga. Tapi itu nggak bayar, Om. Nggak bayar, nggak ada Nggak, bayar. maksudnya kan ada beberapa juga platform ya yang masuk Hmm, akses WA, dia hmm. bayar tuh ke provider untuk bisa kirim WA-nya. Nah, ini enggak berarti ya? Nggak kena Nggak, kami tetap enggak. Kami bayar. sudah menggunakan WA yang difasilitasi oleh WA. Oke, oke, oke. Gitu, gitu. Jadi ini sudah nggak perlu bayar lagi gitu dan Oke. nggak ada apa-apa. Jadi kami hanya memberikan bayar langganannya aja dan langganannya pun paling murah banget itu. Hanya Rp49.000 untuk satu organisasi, berapapun jumlah anggotanya. Gitu. Berapapun jumlah anggota. Saya cuma pesan ke teman-teman pengembang, saya sampaikan bahwa guys gitu ya, wargaku nggak mau bayar satu orang. Oh siapa gitu. Aman. Nanti kita akan fasilitasi cukup satu tenan saja gitu. Gitu. Mantap. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, Oke, saya sip. stop share. Ya, jadi memang menarik ya. Menariknya dalam artian tadi Ya. bukan hanya tadi bicaranya pengelolaan dana, kemudian panic buttonnya juga bisa bermanfaat, kemudian juga beberapa ilustrasinya bisa tergenerate langsung. Mengenai pembayaran bisa pilihan ya. Apakah mereka bisa langsung transfer atau mereka langsung menggunakan QRIS. Hmm. Tapi satu hal yang diingatkan ketika QRIS ada biaya administrasi yang harus Hmm. dibayarkan dan itu pilihan, tidak harus Ya, semuanya pakai QRIS karena kembali lagi teman-teman di Swaloka adalah SAS, jadi memfasilitasi untuk bisa warga tersebut bisa berinteraksi. hmm. Tapi yang menarik So, sebenarnya, ya, saya jadi kepikiran nih, beberapa tahun ini kan kami mendampingi apa ya, mendampingi salah satu institusi lah ya, dalam mengelola UMKM, terutama ya, UMKM yang di sekitar perusahaan. Jadi kalau di ya, beberapa perusahaan tersebut itu ada yang namanya CSR produktif. ya, Dan ini menjadi salah satu syarat dalam mendapatkan kalau kita bicara proper ya, itu bicaranya ya, proper emas itu harus adanya inovasi sosial. Nah, betul, yang menarik adalah ketika ketika ini dikelola, mereka melakukan pencatatan secara manual. Berarti dengan kata lain komunitas atau UMKM ini juga sebenarnya bisa menggunakan Swarloka ya untuk bisa betul, monitor dana, budget, pendapatan mereka sampai dengan pengeluarannya mereka. Seperti itu ya, Om Aji? betul, betul. Jadi saya praktekkan sedikit ya, Om. Oke. Tadi ada yang ketinggalan yaitu buat tagihan. Ini saya praktekkan sedikit. Di buat tagihan ini tadi hampir sama ya. Jadi kita bisa semua warga atau warga tertentu ya, Om. Ini kalau ini terkait dengan IPL dan besaran luas tanah biasanya. Hmm. Jadi kadang-kadang luas tanah warga itu kan nggak semua mau bayar yang sama iurannya. Rumahku lo kecil satu apa 6 kali 15, dia kan rumahnya gede, masa aku sama dia iurannya sama, itu ada ya. Nah itu juga bisa difasilitasi dengan ukuran dimensi berbasis luas tanah gitu ya, itu juga bisa. Dan ini bisa kembali lagi sesuai dengan warga tertentu atau apa namanya seluruh warga dengan memasukkan jenis kategori pembayarannya nanti bisa dipilih. Dan untuk ini aktif dan nonaktifnya. Oke, kembali lagi ya Om. Jadi pertanyaannya Om Adit tadi, itu memang betul sekali Om Adit. Jadi ada Swarloka. Swarloka ini bisa dipakai oleh UMKM binaan. Gitu ya, Om Adit ya. Nanti akan ada di dalam UMKM binaan itu, ada nanti bisa pakai 2 rekening. Oh, Contoh oke. ya Om ya. Gitu ya. Ini kelola rekening tadi ya. Anggap aja ini rekening satu rekening perusahaan, yang satunya rekening warga. Oke. Ya Om ya. Ya, Rekening perusahaan adalah rekening yang mensetorkan gitu ya, yang mensetorkan untuk dana pemasukan. perusahaannya ini dimasukkan di dalam escrow. Istilahnya escrow itu adalah
dana di virtual walletnya punya Swarloka. Oke. Oke ya. Jadi itu bisa dicek di mana? Itu bisa dicek di sini. Ini ada tarik dana. Oh, Nah, iya, redraw ya. ya, ditarik dana ini nanti akan ada dana nih, anggap aja 10 juta itu ya. Dana CSR UMKM 10 juta rupiah gitu ya. Di sini ada saldo digital aktif 10 juta rupiah gitu ya. Hmm, Nah, UMKM akan mau pakai nih dari 10 juta yang sudah dialokasikan oleh perusahaan, oke. mau di withdraw, ya kan? Dia masukkan withdraw nominalnya di sini, misalkan 500.000 Oh, gitu. oke. Oke Oh, ya. udah ada Kalau itu ya, biaya admin ininya. Sudah ini kalau terhitung. adminnya admin sesuai OJK ya, Om. Ini Iya, kita iya, di iya. Swarloka nggak ada, kita nggak ngambil apa-apa. Jadi kalau ada kata biaya admin ini berarti murni dari payment gateway. Oke. Kita pakai Zendit, Om. Oke. Kan ada Zendit, ada Midtrans, Mm-mm. ada banking ya. Kita memilih Zendit yang paling apa namanya bagus lah layanannya. Saya open aja di sini ya. Mungkin nanti bisa ditit gitu ya, gitu ya. Nah, ini senilai 2.500 ini sesuai dengan payment gateway. Ditarik, ajukan permintaan tarik dana, nanti akan pindah ke rekening dari UMKM-nya. Oh, langsung ke transfer. Iya, langsung ke transfer Oh. dong. Nah, disitulah perusahaan akan dapat memonitor gitu ya terkait dari withdraw-nya dia di laporan. Hmm. Jadi withdraw dong, artinya menjadi apa pengeluaran dari sisi mereka yang nanti pengeluaran sorry pemasukan ya dari sisi Bukan. suarlokannya si pemilik UMKM kan itu ya. Ya. Nah, nanti baru perlaporannya itu mereka akan menunjukkan transaksi-transaksi sesuai dengan ini tadi masih settingannya masih ini ya. Apa sesuai dengan eh, apa namanya ini kebutuhan pengeluarannya itu. Anggota lain ya pengeluaran. Udah aktif kok gitu. Jadi gitu Om. Jadi akan bisa lihat di sini nih. Oh, oke, cuman pengeluarannya cuma satu doang nih. Nah, ini cuma satu doang 500.000. Makanya tadi merahnya kok satu. Iya, ya, siap. Gitu ya. Oke. Nah, itu bisa bisa seperti itu. Atau memang ya bisa langsung ditransfer ke si rekening UMKM itu gitu ya. Terus kemudian UMKM punya nilai kewajiban untuk mencatatkan pengeluaran itu secara real di situ. Jadi perusahaan nanti tinggal monitor aja tuh Oke. pengeluaran pakai apa aja. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kalau kita bicara mengenai platform, kalau kita bicara uang, bicara transaksi digital kan yang jadi tantangan salah satunya ya dan yang paling penting adalah keamanan data. Nah, Oke, mantap. bagaimana sih teman-teman Swaloka ini bisa menjamin nih kami misalkan sebagai Hmm. kliennya, sebagai penggunanya aman data Ya, kami. Kemudian kalau kita ngomongin rekening kan sensitif ya. Kalau ya betul. kas kami sih nggak seberapa juta gitu ya. Kalau di luar Hmm, sana kan berjuta-juta nih keuangannya. betul. Bagaimana sih teman-teman Swaloka ini memastikan atau menjamin kami yang memberikan kepercayaan untuk safe, untuk aman dalam bertransaksi, baik secara data maupun dari sisi keuangan? Ya. Jadi kalau berbicara terkait dengan apa namanya keamanan data gitu ya, keamanan data kami itu satu sebentar saya lihatkan keamanan data kami itu tidak menggunakan eh, server on-premise. Itu yang pertama. Hmm. Kami menggunakan server on cloud. Ini yang harus dipahami dulu. Apa beda server on-premise dan on cloud gitu ya? Nah, server on-premise itu berarti server kita sendiri. Kami punya rumah, kami isi server, kemudian servernya di situ. Itu namanya on-premise. Itu berbahaya, Om. Kenapa? Artinya kami yang punya software, kami juga yang punya server itu tidak boleh. Hmm. Itu tidak akan aman. Artinya kami nggak fair dong dengan perangkatnya kita sendiri. Ya. Gitu. Nah, kami menggunakan server on cloud. Kami menggunakan pihak ketiga. Hmm. Pihak ketiga yang apa sudah terverifikasi dan tersertifikasi internasional. Ya, saat Hmm. ini kami berpartner dengan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia untuk menggunakan data kami itu di sana. Itu yang pertama, Oke. ya.
Yang kedua adalah terkait dengan sistem di tempat kami sendiri. Ya, hampir sama yang dipakai oleh seluruh pengembang, kami menggunakan Cloudflare. Oh. Ya, Cloudflare ini adalah satu firewall gitu ya, yang menjamin proses masuk dari seluruh orang itu bukan bot, itu yang pertama, Hmm. itu sudah kami dapat identifikasi, dan pastinya juga terkait firewall itu sudah, saya lupa nama SSL-nya gitu ya, itu sudah di tingkat yang paling tinggi gitu ya, Oh. itu yang sudah kami terapkan. Jadi terkait data tersebut. Kemudian yang ketiga, proses payment ini, payment gateway dan data gateway ini, kami bekerja sama, tadi mungkin sudah saya spill, kami bekerja sama dengan Zendit. Jadi Zendit itu adalah platform payment gateway yang internasional dan kemudian juga sudah tersertifikasi dan diizin OJK gitu ya. Dan kami tidak pernah menggunakan password di dalam proses transaksi. Ya, jadi teman-teman kalau teman-teman pakai Swarloka itu tidak pernah pakai password, gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang password itu menjadi kredensial utama untuk masuk ke Swarloka. Kami tidak pernah pakai itu. Pakainya pakai apa? Kami menggunakan sistem OTP. Jadi Hmm. OTP ini adalah kami justru yang memberikan kunci, bukan teman-teman yang memberikan kunci. Jadi bisa dipahami ya. Kalau teman-teman kami yang punya chambernya, kami yang punya ruangnya, kami pada saat teman-teman merequest, kami yang memberikan kunci untuk silakan teman-teman masuk. Artinya kami yang memverifikasi bahwa teman-teman bisa masuk. Beda lagi kalau kadang-kadang sistem yang sistem lama yang pakai password. Sistem lama Hmm. pakai password itu username, password gitu ya. Ya. Kemudian ibaratnya adalah teman-teman titip kunci ke kami. Itu yang bahaya. Pada saat teman-teman datang mau masuk, kuncinya kita serahin, itu nggak boleh. Dan sekarang sudah sangat dihindari. Jadi kita menggunakan OTP. OTP itu uh, adalah pada saat teman-teman akses swarloka.com, kemudian teman-teman registrasi tenan, maka pada saat masuk ke tenannya teman-teman sendiri, maka tidak akan pernah pakai password, tapi cukup memasukkan nomor handphonenya teman-teman sebagai media komunikasi WhatsApp-nya. Jadi Oh. nanti akan ada OTP masuk ke WhatsApp-nya teman-teman, maka OTP-nya silakan dimasukkan untuk teman-teman bisa masuk. Oke. Begitu, Mas. Berarti bukan password ya, OTP tersebut ya. Bukan password, OTP. Betul. Oke. Sip, mantap. Jadi aman datanya, aman transaksinya, Ya, dan yang betul. paling penting tadi pengembangannya bisa lebih maksimal. Oke, Nah, yang rekan-rekan. menarik lagi sebenarnya satu, Hmm. Om. Yang menarik lagi satu sebenarnya. Kami Hmm. selaku pengembang selalu menyarankan, meskipun kami memberikan layanan eh, virtual wallet gitu ya, virtual wallet, tapi Hmm. kami menyarankan di dalam aturan kebijakan kami itu untuk dapat ditarik sesegera mungkin gitu. Hmm. Jadi jangan males-malesan. Jadi misalkan tadi apa namanya donasi terkumpul misalkan gitu eh, berapa gitu ya, atau mungkin iuran terkumpul berapa, ya sudah. Nanti tinggal besoknya atau periodisasi 2 hari atau 3 hari ya segera ditarik aja ke rekening pengurus gitu. Hmm. Jadi supaya tidak ada yang tertanggung atau tertinggal di wallet dan lupa gitu. Karena memang sebenarnya nggak ada masalah juga sih, aman-aman aja sih Om gitu. Tapi supaya dari sisi pengelola dan anggota itu apa ya lebih nyaman aja gitu. Oke, Begitu. mantap. Wow. Jadi saya nggak sabar nih untuk mungkin lebih luas lagi ya Swaloka ini di. Kalau boleh di-spill saat ini untuk yang sudah menggunakan Swaloka ada sudah berapa tempat, Om Aji? Ya, kembali lagi kita kan kemarin memberanikan diri initial launching ya Om ya. Ya. Ya, initial launching. Kalau kami hitung secara number of tenant mungkin nggak banyak. Hitungannya masih puluhan. Oh, Tapi satu member itu, satu RW, satu RT itu bisa 300 sampai 400 orang. Om. wah, mantap, mantap. Jadi multipliernya itu di situ Om Adit. Iya, 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 Paham, paham nggak Om Adit? Ya, iya, Om iya, Adit punya komunitas isi 100 orang, iya, pakai Swarloka. Mereka seneng nih, happy pakai Swarloka 100 orang. iya. Kira-kira 100 orang akan word of mouth untuk nularin
pakai Swarloka nggak Om? Iya, iya, iya. Dan itu Pasti. sangat efektif dari sisi strategi marketing. Iya, jadi nggak capek-capek Om. Anggota komunitas sendiri yang mempromosikan Om. Iya, iya. Karena tadi ya, kalau kita bicara kan sekarang ini banyak yang berlomba-lomba ya, kalau kita bicara platform ya, berlomba-lomba Hmm, dalam artian melakukan branding. Tapi yang paling efektif sebenarnya bukan hanya branding, tapi value creation yang kita betul, berikan kepada orang gitu. Jadi betul. bukan keren-kerenan brandingnya, bukan eksistensi di sosial medianya, tapi value creation yang diberikan kepada si customer atau klien kita. Nah, Oke, itu tadi pagi menarik. saya belajar itu bahwa positioning itu tergantung daripada perception daripada customer, value creation itu sendiri. Jadi kita harus menciptakan value creation yang memunculkan perception terhadap positioning kita. Betul, 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 betul. Sip, mantap. Nah, nih Om Aji, sebagai salah satu ciri khas The Expert, kita ada 3 pertanyaan cepat. Nanti dijawab aja secara Ya, cepat wah, dan ngeri secara ini. spontan. Jadi tidak perlu apa, tidak perlu Mikir. panjang. Ya, oke. Pertanyaan pertama, kalau kita bicara Swaloka, segmentasi apa yang pertama disasar oleh Swaloka? Transparansi keuangan, pengguna komunitas untuk transparansi keuangan mereka. Transparansi keuangan. Oke, yang kedua, value atau number yang ditargetkan Swaloka di tahun 2025. Berapa klien? Kalau berbicara klien, kita berbicara sekitar 30 klien. Oke, 30 klien ya. Nah, yang ketiga, Ya. apa sih harapannya Om Aji sebagai founder dari Swaloka sendiri dalam pengembangan atau hope-nya tahapan akhirnya atau destinasi akhirnya itu sampai mana? Oke. Sampai pembinaan UMKM. Oh, sampai 90 UMKM. Ya, sip. Nah, mau tanya, mau tahu? Oke, silakan, silakan, silakan. Apa sih latar belakangnya sampai pembinaan UMKM? Oke, jadi begini Om Adit. Eh, kita tidak hanya menciptakan pelaporan keuangan. Kita tidak hanya menciptakan transparansi pengelolaan keuangan. Tapi tujuan besar kita adalah pemberdayaan pengguna daripada Swarloka ini. Hmm. Ya, idenya sederhana Om, bahwa setiap komunitas, setiap klaster, setiap organisasi yang menggunakan Swarloka, teman-teman pasti punya kemampuan yang ingin ditunjukkan kepada publik gitu ya, atau klaster yang lainnya atau organisasi yang lain atas kemampuan yang dia miliki. Itulah yang akan kita kelola dan itu yang masuk di dalam skup UMKM. Apa yang dimaksud? Seperti apa contoh? Ini contoh sederhana aja Om ya. Wadid, Hmm. contoh sederhana. Ini ide yang memang harus berawal dari yang sederhana, begitu ya Om ya. Ya, 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 betul. Contoh nih Om. RT ada anggap aja 100 kakak gitu ya. 100 kakak. Pagi-pagi ya, keluarga Ibu Rudi misalkan gitu ya, Hmm. punya nasi yang cukup banyak yang kalau tidak dikonsumsi pada pagi itu, maka bisa jadi sorenya akan buang. Oke. Sederhana nih Om. Ya, ya, ya. Pagi-pagi dia over tuh di grup gitu ya, melalui Swarloka. Aku jualan nasi goreng nih, pagi ada yang mau ambil nggak buat teman-teman? Yang sekarang terjadi ini banyak kan ada di WhatsApp grup gitu ya, Hmm. jualan. Ya. Jualannya ibu-ibu Atau di WA status. atau di status gitu ya. Nah, Swarloka akan memfasilitasi yang sederhana seperti ini, yang semua orang tahu, ya, yang semua orang bisa melihat, hampir sama platformnya dengan apa namanya? Saya katakan hampir sama, tapi tidak sama. Hampir sama dengan platform yang lainnya yang dibuat oleh misalkan GoFood atau apapun. Tapi kita sederhana pengelolaan di dalam lingkungan saja. Yang otomatis itu akan membangkitkan gitu ya pemberdayaan teman-teman dan yang menarik ini saya belum bisa buka yaitu adalah bahwa eh, kemampuan ini akan bisa dilihat oleh banyak lingkungan di sekitar dan kita menggunakan geographical mapping. Ini yang menarik. Mantap, mantap. Ya, jadi memang ini searah juga. Kami di Continuous Improvement Academy juga
salah satu programnya ya memberdayakan UMKM ya. Karena kan kalau kita punya bicara klien besar, ya memang mereka punya cukup budget ya. Tapi beberapa tantangan adalah UMKM ini penggerak ekonomi. Bagaimana mereka bisa tumbuh, kemudian bagaimana mereka punya sistem yang well, dan juga pastinya adalah tadi pembukuan, laporan dan lain-lainnya bisa sangat baik. Nah, Ya, oke, terakhir mungkin Om Aji, mumpung ya, jadi kita punya channel YouTube, kemudian kita punya banyak sekali potensi. Kalau mau menghubungi Om Aji dan tim ya. di Swaloka itu bisa kemana? Kemudian seperti apa sih mekanismenya biasanya tahapan-tahapannya untuk bisa nanti ada mungkinkah ada observasi atau seperti apa mekanismenya? Apa sih yang tahapan-tahapan yang dilakukan? Oke, terima kasih Om Adit. Mungkin saya sambil share aja juga. Bapak Ibu bisa kontak kami langsung di WhatsApp di dalam suaraloka.com. Di ujung bawah ini, di suaraloka.com ada chat with us on WhatsApp ya di sebelah sudut kanan bawah. Bisa di chat di sana untuk apa namanya ini mengkontak gitu ya terkait dengan kebutuhan. Kemudian saya mau izin boleh info ya Om Adit ya. Boleh, silakan, silakan. Hari Kamis depan secara periodik Suarloka itu mengundang saya gitu ya untuk menjadi pembicara gitu ya terkait dengan hal yang sama seperti yang saya jelaskan pada malam hari ini lebih kepada tutorial bagaimana membantu teman-teman untuk melakukan setting dari penggunaan Suarloka di tenan atau organisasi teman-teman masing-masing. Jadi periodik gitu kita akan lakukan gitu ya kepada seluruh calon-calon pengguna Suarloka. Infonya didapat di mana? Silakan kunjungi di Instagram kami di suarloka.official gitu ya. Hmm. Di IG bisa langsung ke sana meskipun kami juga ada Facebook, ada TikTok, tapi yang paling komplit bisa langsung berkunjung ke IG kami saja di Oke, siap. suarloka.official. Nanti untuk teman-teman YouTube, nanti akan kami taruh di deskripsi untuk bisa langsung link ke Ya. Instagramnya Swaloka. Dan kembali lagi ke Om Adit dan Bapak Ibu sekalian, posisi saya di Swarloka ini adalah sebagai, ya salah satunya adalah pencetus ide, makanya juga di dalam apa penyebutan di undangan pada hari ini, Om Adit menuliskan sebagai founder. Ya, saya sebagai founder Swarloka, tapi yang melit itu bukan saya, Hmm. gitu ya. Yang melit itu ada Ibu Vina, ada Mas Gary, gitu ya. Ada teman-teman yang lain yang lead terkait dengan aktivitas kegiatan Swarloka ini. Dan kemudian saya pembina sebagai advisor di Swarloka. Jadi yang akan ikut membantu melakukan sosialisasi Swarloka kepada banyak pihak. Begitu, Om Adit. Oh ya, satu lagi Om Adit ya. Silakan, silakan, Satu lagi silakan. juga, kami juga menggagas sebuah gerakan, yaitu gerakan keuangan sehat dan transparan. Jadi keuangan sehat untuk lingkungan dan transparan. Jadi alhamdulillah gerakan ini juga sedang kami ajukan ke salah satu lembaga, saya nggak sebut nama lembaganya ya, ke salah satu lembaga untuk mendapatkan dukungan yang lebih baik dan lebih kuat gitu ya, sehingga untuk membantu benar-benar membuat Indonesia ini menjadi lebih baik di dalam pengelolaan lingkungan dan keuangannya gitu ya, sehingga biar tumbuh maju dan cepat seperti cita-cita yang diharapkan oleh semua pihak dan semua rakyat Indonesia. Demikian Om Adit. Oke, terima kasih Om Aji yang sudah menyampaikan, menguraikan. Jadi nggak terasa kita sudah pada sesi akhir. Bagaimana Om Aji sudah menguraikan sangat lengkap. Dan jangan lupa untuk rekan-rekan sekalian, nanti hari Kamis ya Om Aji ya, ada ada Ya, lagi untuk sesi berikutnya. Tapi lebih lengkapnya nanti ada di Instagramnya Suarloka yang akan kami cantumkan di deskripsi. Dan bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya atau ingin lebih lanjut lagi nanti bisa langsung di Instagramnya Swaloka dan jangan lupa untuk sesi hari ini mungkin juga bisa menyampaikan di dalam kolom chat. Di sini ada Bu Delima, kemudian ada Pak Moko, kita di HRW ya. Kemudian ada Pak Sambodo, mungkin di kolom chat bisa sampaikan dari kota mana dan juga nomor WA yang bisa dihubungi untuk mungkin nanti kita akan terbitkan juga e-certificate. Jadi e-certificate dari kehadiran The Expert Live Streaming. Jadi bisa kita
follow up, kemudian nanti juga ada sertifikat yang kami berikan sebagai bentuk apresiasi sudah hadir pada kesempatan hari ini. Ya, mungkin itu saja untuk sesi hari ini. Terima kasih Om Aji udah menguraikan dan semoga langkah besar ini dan jangan lupa rekan-rekan sekalian lanjutkan keberhasilan ini, lanjutkan kemajuan ini, lanjutkan kabar bahagia ini untuk yang lebih luas lagi. Jadi harapannya Suarloka ini bisa menjawab tantangan kita sebagai mengelola lingkungan, komunitas, maupun tadi organisasi kemasyarakatan untuk bisa lebih produktif, lebih inovatif, dan pastinya terus bertumbuh. Sekian terima kasih dari saya Aditya Nugraha, Continuous Improvement Academy. Terima kasih sekali lagi Om Haji yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian untuk bisa terus bertumbuh. YouTube-nya kami adalah Aditya Nugraha. Nanti akan kami sampaikan di akhir sesi. Dan terima kasih sekali lagi. Silakan sampaikan di kolom chat nomor WA yang bisa kami hubungi untuk mengirimkan link, kemudian untuk mengirimkan beberapa dokumen yang terkait dengan sesi The Expert Live Streaming pada hari ini. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berkah. Semoga rekan-rekan sekalian selalu bertumbuh melalui channel kami. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.